Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 487. Namun dalam pada itu, tubuh Gelagah Putih tiba-tiba saja telah menjadi gemetar. Ketika tubuhnya terhuyung-huyung, maka Gelagah Putih telah berusaha untuk mendapatkan sebuah sandaran. Sebatang pohon kelapa. Gelagah Putih. Ki Citra Jati pun dengan cepat meloncat mendekatinya. "Kau kenapa Gelagah Putih?" bertanya Nyi Citra Jati yang juga telah berdiri di sebelahnya. Gelagah Putih tidak menjawab. Ia mencoba mengatur pernafasannya. Ki Citra Jatilah yang kemudian berdesis. Gelagah Putih baru menjalani laku. Tiba-tiba saja ia harus mengerahkan tenaga dan kemampuannya. Bahkan melepaskan ilmu puncak. Sedangkan sebelumnya ia sudah mengerahkan tenaga dalamnya lewat getar suara rinding untuk melawan ilmu gelap ngampar Wanda Barong yang sudah dikembangkannya. "Bawa ia masuk, Kakang." Biarlah Gelagah Putih mengatur pernafasannya. Ki Citra Jati pun kemudian membantu Gelagah Putih melangkah masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Nyi Citra Jati telah berlari menemui anak-anaknya. "Bawa Satiti masuk," berkata Nyi Citra Jati dengan nada tinggi. Padmini, Pamekas dan Baruni pun telah mengangkat tubuh Satiti yang lemah dan membawanya masuk ke ruang dalam. "Ambilkan minuman," berkata Nyi Citra. Baruni pun kemudian berlari ke dapur untuk mengambil 2 mangkuk minuman. Namun minuman itu telah dingin. Ki Citra Jati pun kemudian telah membantu Gelagah Putih minum. Sementara itu, Padmini telah menitikkan minuman di bibir Satiti. Nyi Citra Jati dengan teliti mengamati keadaan Satiti. Namun kemudian ia pun berkata, "Mudah-mudahan luka bagian dalam tubuhnya tidak berbahaya. Berikan obat ini kepadanya, Padmini. Aku ingin menengok Mbokayumu yang ada di dalam sanggar." Nyi Citra Jati pun kemudian memberikan sebuah bumbung kecil. Di dalamnya terdapat butiran-butiran ramuan yang dibuatnya sendiri bersama Ki Citra Jati. "Berapa butir Ibu?" bertanya Padmini. "1 saja. Ia akan berangsur baik. Nanti biarlah ayahmu melihat keadaannya." Nyi Citra Jati pun segera meloncat keluar, langsung menuju sanggar. Namun Nyi Citra Jati tidak ingin mengejutkan Rara Wulan. Karena itu, Nyi Citra Jati sudah terbatuk-batuk lebih dahulu ketika ia berdiri di pintu sanggar. Ketika pintu sanggar perlahan-lahan didorongnya, Nyi Citra Jati memang menjadi berdebar-debar. Mungkin sesuatu telah terjadi pada Rara Wulan. Tetapi demikian Nyi Citra Jati memasuki sanggar, ia menarik nafas panjang. Dalam keremangan nyala lampu minyak, Nyi Citra Jati melihat Rara Wulan masih tetap menjalani laku. Nyi Citra Jati itu pun perlahan-lahan mendekatinya. Kemudian dengan lembut ia pun berkata, "Bukankah laku yang kau jalani tidak terganggu, Rara Wulan?" "Tidak, Ibu," jawab Rara Wulan. "Pada saat seseorang melontarkan getar ilmunya, aku memang sedikit terpengaruh, Ibu. Untunglah bahwa gangguan itu tidak berlangsung lama. Suara rinding itu telah menghentikan pengaruh getar suara yang mengganggu pemusatan nalar budiku. Tetapi secara keseluruhan kau tidak akan terganggu, Wulan. Ayahmu sekarang sudah pulang. Ia akan berada di rumah, sehingga aku akan menjadi lebih sering berada di sanggar." "Terima kasih, Ibu." "Nah, di tengah malam tadi kau tidak sempat beristirahat. Sekarang segala sesuatunya sudah selesai. Sebaiknya kau beristirahat sejenak. Nanti kau dapat kembali ke dalam sanggar." Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun ia pun mengangguk kecil. Ketika Rara Wulan masuk ke ruang dalam, Gelagah Putih telah menjadi segar kembali. Ia sudah sempat minum minuman hangat yang dibuat oleh Baruni. Sementara itu Satiti masih berbaring di dalam biliknya, meskipun keadaannya pun sudah berangsur baik. "Kau kenapa Satiti?" bertanya Rara Wulan. "Hampir saja Satiti digulung oleh ilmu pacar Wutah Mbokayu Srini," jawab Padmini. "Untunglah Kakang Gelagah Putih bertindak cepat, sehingga tepat pada waktunya, Kakang Gelagah Putih dapat memecahkan serangan ilmu pacar Wutah Gundala Wereng yang dilontarkan oleh Mbokayu Srini." Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada datar ia pun berdesis. "Syukurlah, Yang Maha Agung masih melindungi, Satiti." "Aku bersyukur, Mbokayu." Rara Wulan menepuk pipi Satiti sambil berkata, "Beristirahatlah."
Rara Wulan pun kemudian duduk bersama Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati, Gelagah Putih dan adik-adik angkatnya di ruang dalam. Rara Wulan mempunyai kesempatan untuk meneguk minumannya sebelum ia kembali ke dalam sanggar. Namun Rara Wulan tidak tahu bahwa Gelagah Putih hampir saja kehabisan tenaga. Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati dan Gelagah Putih sendiri tidak memberitahukan hal itu kepada Rara Wulan, agar Rara Wulan tidak memikirkan lebih lama, sehingga akan dapat berpengaruh atas pemusatan nalar budinya selama ia menjalani laku. Menjelang fajar, maka Nyi Citra Jati telah membawa Rara Wulan kembali ke dalam sanggar pula, karena Nyi Citra Jati pun akan berada di dalam sanggar pula, karena Ki Citra Jati dan Gelagah Putih sudah berada di rumah. Mereka tidak akan pergi lagi ke bukit berbatu-batu padas itu. Dalam pada itu, keadaan Satiti pun telah berangsur menjadi baik. Meskipun demikian, Padmini masih saja menahannya agar Satiti tetap berada di pembaringan. Hari itu, keadaan Gelagah Putih telah pulih kembali. Sedikit demi sedikit, Gelagah Putih telah mengisi perutnya dengan nasi. Sehingga dengan demikian maka kekuatan kewadagan Gelagah Putih telah menjadi utuh lagi. Tetapi Gelagah Putih tidak dapat meninggalkan rumah itu sebelum Rara Wulan selesai menjalani laku. Sementara itu, tugas yang diemban oleh Gelagah Putih pun masih belum dapat dilanjutkannya pula. Apalagi menurut Ki Citra Jati, Ki Sabalintang sudah tidak berada di Wirasari. Ki Citra Jati pernah mengatakan kepada Gelagah Putih, bahwa pada waktu dekat Ki Citra Jati akan kembali ke Wirasari. Namun karena keadaan yang gawat, maka Ki Citra Jati masih belum berniat meninggalkan rumahnya. Srini akan dapat setiap saat datang. Jika Rara Wulan masih belum selesai, maka keadaan akan dapat menjadi sangat gawat. Karena itu, maka dengan berat hati, Ki Citra Jati telah berkata kepada Gelagah Putih. Aku minta maaf kepadamu, Nger. Aku masih belum dapat pergi lagi ke Wirasari. Pada saat Rara Wulan masih menjalani laku, maka aku kira kita lebih baik tetap berada di rumah. Aku mengerti, Ayah. Nah, selama itu kau dapat mengisi waktumu dengan mempertajam ilmumu. Tanpa diasah, maka ilmumu tidak akan menjadi semakin tajam. Selebihnya, kau dapat bersamaku meningkatkan ilmu adik-adikmu. Jika kita meninggalkan mereka, biarlah mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Demikianlah, sambil menunggu Rara Wulan menjalani laku yang berat, maka Ki Citra Jati dan Gelagah Putih telah bekerja keras pula. Setelah keadaan Satiti menjadi baik, maka berempat anak-anak angkat Nyi Citra Jati itu pun telah memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk menempa diri dengan teratur. Pagi-pagi sekali, mereka sudah bangun. Setelah menyalakan api untuk menjerang air serta menanak nasi, maka anak-anak Ki Citra Jati itu pun segera pergi ke kebun untuk memanaskan tubuhnya. Mereka mulai melakukan gerakan-gerakan ringan sehingga tubuh mereka berkeringat. Menjelang fajar mereka berhenti. Bergantian mereka mandi, sementara yang lain membuat minuman dan menimba air untuk mengisi jambangan. Mereka pun kemudian menyelesaikan kewajiban yang harus mereka jalani sampai saatnya matahari terbit. Biasanya, sebelum kedatangan Srini dengan dendam yang membara di jantungnya, salah seorang dari anak-anak angkat Ki Citra Jati itu pergi ke pasar untuk belanja. Namun untuk sementara Ki Citra Jati menasihatkan agar mereka tidak pergi ke pasar lebih dahulu. Mungkin kami dapat memetik dedaunan dan bahan-bahan sayuran di kebun, Ayah, tetapi jika kami memerlukan garam serta jenis rempah-rempah yang lain, maka kami harus membeli ke pasar, berkata Padmini. Kenapa harus pergi ke pasar? Bukankah kau dapat menitipkan uang kepada Nyi Reja, yang setiap hari pergi ke pasar untuk membeli kebutuhanmu itu? Padmini tidak menjawab. Tetapi kepalanya terangguk-angguk. Sebenarnya lah ketika Nyi Reja yang tinggal di sebelah pergi ke pasar, maka Padmini telah menitipkan beberapa keping uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat dihasilkan sendiri. Kau tidak pergi ke pasar, Padmini, bertanya Nyi Reja. Hari ini tidak, Bibi. Kami hanya memerlukan rempah-rempah sedikit. Baiklah. Nanti pulang dari pasar aku singgah di rumahmu. Hari pun merangkak dengan lamban. Gelagah Putih sudah merasa terlalu lama berhenti di rumah Ki Citra Jati. Tetapi ia tidak dapat mendesak agar laku yang dijalani Rara Wulan dipercepat. Yang tahu dengan pasti beberapa hari lagi yang diperlukan oleh Rara Wulan adalah Nyi Citra Jati. Namun Gelagah Putih pun tidak membuang-buang waktu dengan sia-sia. Dengan kerja keras, maka Gelagah Putih,
di samping Ki Citra Jati, mampu meningkatkan ilmu adik-adik angkatnya. Mereka menjadi semakin terampil. Dengan latihan-latihan serta penguasaan tubuh yang benar, kemampuan adik-adik angkat Gelagah Putih itu menjadi semakin meningkat. Meskipun mereka tidak dapat mempergunakan sanggar tertutup yang dipergunakan oleh Rara Wulan untuk menjalani laku, namun mereka justru merasa lebih bebas berlatih di sanggar terbuka, di kebun belakang. Perlahan-lahan namun pasti, maka tenaga dalam dan daya tahan tubuh anak-anak angkat Ki Citra Jati itu semakin meningkat. Bahkan Ki Citra Jati pun lelah mempersiapkan Padmini dan Pamekas untuk dapat mewarisi ilmu pacar Wutah Pusparinonce. Tetapi Ki Citra Jati menyadari bahwa mereka tidak akan dapat mewarisi ilmu itu lewat jalur kedua. Kematangan mereka berbeda selapis dengan bekal dan kematangan Rara Wulan. Dalam pada itu, pada saat senggang, Ki Citra Jati dan Gelagah Putih sempat juga berbincang-bincang. Ki Citra Jati banyak memberikan petunjuk-petunjuk kepada Gelagah Putih tentang berbagai macam dan jenis ilmu. Ki Citra Jati pun sempat pula memberikan petunjuk untuk mempertajam Panggraita, sehingga mampu menerima dan menerjemahkan getar isyarat di sekitarnya, sehingga Aji Sabta Pandulu pun menjadi semakin tajam pula. Hari-hari pun berlalu. Sebenarnya Gelagah Putih mulai merasa kerasan di rumah Nyi Citra Jati. Tetapi setiap kali terasa jantungnya pun berdesir. Namun jika hal itu disampaikan kepada Ki Citra Jati, maka Ki Citra Jati pun selalu menenangkannya. Kau tidak perlu tergesa-gesa, Gelagah Putih. Perhitungan waktu bagi tugasmu bukannya perhitungan bulan, tetapi perhitungan tahun. Sementara itu masih belum terbetik berita tentang kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu ketenangan Mataram atau yang meresahkan rakyat Mataram. Ya, Ayah, sampai sekarang memang belum terdengar adanya peristiwa-peristiwa yang dapat mengganggu ketenangan serta menggelisahkan rakyat Mataram. Tetapi yang menjadi gelisah adalah Kakang Agung Sedayu, Bokayu Sekar Mirah, dan tentu saja Ayah di Jati Anom. Ki Citra Jati mengangguk-angguk. Katanya, tentu saja. Tetapi jika pada suatu saat kau pulang, mungkin di Jati Anom, mungkin di Tanah Perdikan menoreh, kegelisahan itu akan segera hilang. Gelagah Putih mengangguk-angguk sambil tersenyum. Katanya, tentu saja, Ayah. Tetapi selama menunggu, Ki Citra Jati pun tersenyum pula. Namun kemudian ia pun berkata, waktunya tidak akan lama lagi. Setelah Rara Wulan selesai, kita akan pergi ke Wirasari. Mudah-mudahan adikmu Srini tidak mengganggu lagi. Setidak-tidaknya untuk sementara. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Kita akan singgah untuk menemui adik-adikmu yang lain. Adik-adikku yang mana lagi, Ayah? Bukankah anakku semua berjumlah 13? Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Dengan nada tinggi ia pun bertanya. Sebenarnya 13? Jadi Ayah mempunyai 12 anak angkat. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ki Citra Jati tertawa. Katanya. Tidak. Ibumu tidak pernah sempat menghitung anak angkatnya. Jika ia berkata bahwa anaknya 13, hanya sekedar mengucapkan angka. Tetapi anak-anak yang pernah singgah di rumah ini bahkan lebih dari 13. Ada yang kerasan, ada yang tidak kerasan. Ada yang baik, dan ada yang kurang baik. Ada yang bersungguh-sungguh, ada yang asal-asalan saja. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, itukah agaknya kenapa Srini merasa dirinya asing di rumahnya sendiri? Ki Citra Jati mengerutkan dahinya. Dengan agak ragu ia pun bertanya. Kenapa? Ayah dan ibu mengasihi anak-anak angkat ayah dan ibu seperti mengasihi anak sendiri. Sementara itu Srini merasa dirinya lain dengan anak-anak angkat ayah dan ibu. Srini merasa bahwa ia adalah anak yang sebenarnya, sehingga terasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Ia merasa bahwa seharusnya ia mendapat kasih sayang seutuhnya dari ayah dan ibunya. Tetapi kasih sayang itu ternyata telah terbagi. Gelagah Putih. Bagaimana kau dapat menyebutkan bahwa kasih sayang itu terbagi? Apakah setiap pasangan orang tua memiliki keutuhan kasih sayang seperti sebuah nasi golong yang bulat? Nasi golong itu dapat diberikan kepada seorang anaknya tanpa terbagi. Tetapi jika nasi golong itu diberikan kepada 2 orang anaknya, maka masing-masing hanya akan menerima separuh. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Dipandanginya Ki Citra Jati dengan dahi yang berkerut.
Gelagah putih, berkata Ki Citra Jati. Di dalam sanubari ini tersimpan semacam sumber kasih sebagaimana mata air di lereng pegunungan. Air itu akan mengalir tanpa henti di segala musim, yang dapat mengairi seberapapun luasnya tanah persawahan. Bukan hanya dapat memenuhi sawah sebahu, sehingga apabila untuk mengairi sawah 2 bahu, maka masing-masing hanya mendapat separuh bagian. Tidak, Gelagah putih. Setiap bahu sawah akan mendapat air yang sama seperti halnya untuk mengairi sawah yang hanya sebahu saja. Gelagah putih menarik nafas panjang. Kepalanya terangguk-angguk, sementara mulutnya bergumam. Ya, ayah. Nah, bukankah kasih kami kepada Srini akan sama saja kami limpahkan kepadanya, ada atau tidak ada anak angkat di dalam rumah ini? Ayah benar. Tetapi apakah Srini juga berpendapat sama seperti ayah? Ki Citra Jati terdiam sejenak. Direnunginya pertanyaan Gelagah putih itu. Baru kemudian ia pun menyahut. Aku yakin bahwa sebelum ia terpengaruh oleh bayangan yang hitam itu, ia berpendapat sama seperti pendapatku itu. Tetapi kemudian ia pun mulai disusupi oleh pengaruh-pengaruh yang kurang baik itu. Kasih sayang yang kemudian dimaksudkan, bukan lagi kasih sayang seorang ayah dan seorang ibu kepada anaknya. Tetapi termasuk dalam kasih sayang itu adalah warisan harta bendanya. Itulah antara lain yang menyebabkannya, ayah, desis Gelagah putih. Gelagah putih, berkata Ki Citra Jati kemudian. Celakanya, orang-orang yang kemudian berada di sekitar Srini menganggap bahwa kami, maksudku aku dan ibumu, mempunyai harta warisan yang banyak sekali. Tidak hanya yang nampak, tetapi langsung atau tidak langsung, Srini sendiri pernah menanyakan, di mana kami menyimpan harta karun itu. Harta karun yang menurut dongengan yang disebut-sebut Srini, meskipun tidak langsung, peninggalan dari Pangeran Dananjaya, salah seorang putra dari Prabu Brawijaya Pamungkas, yang lahir dari seorang perempuan yang berasal dari desa. Pada saat terakhir kekuasaan Prabu Brawijaya, Pangeran Dananjaya telah diperintahkan untuk menyingkir dari istana bersama ibu dan pamannya. Kepada mereka diberikan bekal harta benda yang banyak sekali. Namun paman Pangeran Dananjaya bukan seorang yang bersih. Ia telah melarikan harta benda itu. Lucunya Gelagah putih, menurut dongeng itu, aku adalah pewaris dalam garis lurus paman dari Pangeran Dananjaya yang berkhianat dan melarikan harta benda yang tidak ternilai harganya itu. Sehingga aku dapat menyimpulkan bahwa mereka menduga, aku telah menyembunyikan harta karun itu. Gelagah putih menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun bertanya. Jika demikian, kenapa mereka benar-benar ingin membunuh ayah dan ibu? Bukankah dengan demikian mereka akan kehilangan lacak untuk menemukan harta karun itu? Entahlah. Tetapi agaknya mereka mengira bahwa aku telah menyembunyikan harta karun itu di dalam halaman rumah ini, meskipun aku dan ibumu mati, tetapi mereka merasa akan dapat menemukan harta karun itu. Seandainya Srini tidak melawan ayah dan ibu, bukankah ia akan menjadi pewaris tunggal? Seandainya harta karun itu benar-benar ada? Itulah awalnya Srini mempersoalkan beberapa orang anak angkat. Jika semula Srini menerima mereka dengan senang hati, karena dengan kehadiran saudara-saudara angkatnya itu Srini lalu mempunyai kawan bermain, namun kemudian ia telah membenci adik-adik angkatnya. Tetapi kenapa kebencian Srini terutama ditujukan kepada aku dan Rara Wulan, padahal kami sebelumnya belum pernah berhubungan? Kalian berdua memiliki kemungkinan untuk dapat mengimbangi kemampuan Srini dan suaminya. Lainnya tidak. Jika tidak ada kalian, maka yang lain akan dapat mereka selesaikan dengan mudah. Mungkin, sekali lagi mungkin, itulah alasannya. Tetapi mungkin ada alasan yang lain. Ada hubungan antara Srini dengan orang-orang yang pernah berusaha menyingkirkanmu. Orang dari perguruan Kedung Jati yang sering mencuri ilmu dari perguruan-perguruan lain itu pun pantas dicurigai mempunyai hubungan dengan Gunung Lamuk. Tentu saja kemudian dengan Srini. Dan masih banyak lagi kemungkinan-kemungkinan yang lain. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Memang ada beberapa kemungkinan yang agaknya saling berkait. Tetapi justru karena itu, maka Gelagah putih pun berjanji kepada dirinya sendiri untuk meningkatkan kemampuannya sejauh dapat dilakukannya. Demikian pula setiap kesempatan bagi Rara Wulan tidak akan disia-siakan. Agaknya Ki Citra Jati benar, bahwa waktu bagi tugasnya tidak terhitung bulan, tetapi terhitung tahun. Sehingga karena itu, maka penundaan 1-2 bulan tidak akan sangat berpengaruh.
Dengan demikian, maka Gelagah Putih dapat merasa lebih tenang berada di rumah Ki Citrajati. Namun Gelagah Putih pun menjadi semakin tekun pula menempa diri, di samping membantu Ki Citrajati memberikan latihan-latihan yang semakin berat kepada adik-adik angkatnya. Terutama Padmini dan Pamekas, yang sudah dipersiapkan untuk menerima warisan Aji Pacar Wutah Pusparinonce. Sementara itu, Rara Wulan masih juga menjalani laku. Di antaranya yang harus ditempuh adalah penguasaan lahir dan batinnya. Latihan-latihan kewadagan yang berat, serta meningkatkan kekuatan tenaga dalamnya. Dilambari dengan latihan pernafasan yang mapan. Hari pun berlalu seperti bayangan awan yang mengambang di langit. Datang, dan kemudian terbang menjauh. Akhirnya laku yang harus dijalani oleh Rara Wulan menjadi tuntas. Rara Wulan telah benar-benar menguasai Aji Pacar Wutah Pusparinonce. 3 hari 3 malam di saat terakhir, Rara Wulan sama sekali tidak keluar dari sanggarnya. Ia harus menjalani laku yang sangat berat. Pati geni, namun juga tembaan kewadagan yang akan mendukung patrap Aji Pacar Wutah. Lepas 3 hari, maka Nyi Citrajati pun kemudian telah membimbing Rara Wulan keluar dari sanggar tertutup. Demikian Rara Wulan melihat Gelagah Putih berdiri di luar sanggar, maka ia pun meloncat memeluknya. Terasa cairan yang hangat menitik di bahu Gelagah Putih. Ia tahu bahwa Rara Wulan menangis. Namun air matanya itu mengungkapkan kegembiraannya, bahwa ia telah dapat menyelesaikan laku yang berat untuk mewarisi Aji Pacar Wutah Pusparinonce. Namun air matanya itu juga pernyataan syukur bahwa laku yang berat itu telah dapat diselesaikannya. Gelagah Putihlah yang kemudian membimbing Rara Wulan masuk ke ruang dalam. Adik-adik angkatnya pun kemudian mengerumuninya untuk mengucapkan selamat. Baruni, berkata Nyi Citrajati. Ambillah merang. Bakarlah. Air abunya akan dipakai Mbokayumu untuk mandi keramas. Ya, Ibu, sahut Baruni sambil bangkit berdiri. Sejenak kemudian, setelah Rara Wulan mandi keramas dan berbenah diri, maka Satiti telah menghidangkan minuman hangat. Ketika Rara Wulan meneguk minuman hangat itu, terasa tubuhnya yang lemah menjadi lebih segar. Bukankah Mbokayu masih belum akan makan nasi nanti, Ibu? Bertanya Padmini. Ya. Aku akan membuatkannya bubur sumsum. Rara Wulan tersenyum. Katanya. Terima kasih, Padmini. Bubur sumsum akan memulihkan kesegaran tubuh Mbokayu. Tulang sumsum Mbokayu yang letih akan terasa pulih kembali. Padmini pun segera pergi ke dapur. Ia masih mempunyai tepung beras untuk membuat bubur sumsum dengan juruh yang terbuat dari gula kelapa yang dicairkan. Sehari itu Rara Wulan masih merasa tubuhnya letih. Namun rasa letih itu berangsur-angsur mulai menyusut. Malam nanti kau dapat tidur sepuas-puasmu, Rara Wulan, berkata Nyi Citrajati. Jika selama di dalam sanggar kau kurang makan, kurang tidur, sementara laku yang harus kau jalani sangat berat, maka semuanya itu sudah berlalu. Kau telah menjadi seorang perempuan yang perkasa. Ilmumu tidak lagi berada di bawah tataran ilmu Srini. Apalagi pengalaman yang luas akan sangat membantumu untuk mengembangkan ilmu itu. Aku hanya dapat mengucapkan terima kasih, Ibu, berkata Rara Wulan. Mudah-mudahan kau dapat mengamalkan ilmumu, Rara Wulan. Dengan demikian, maka ilmumu itu baru berarti, berkata Ki Citrajati kemudian. Rara Wulan mengangguk dalam-dalam sambil menjawab. Aku mohon ayah mendoakan agar ilmu yang aku warisi ini dapat berarti bagi sesama. Itulah yang kami harapkan. Namun kami percaya bahwa kau akan dapat memilih jalan yang terbaik untuk kau lalui. Keyakinan kami itulah yang telah membuat ibumu bertekad untuk mewariskan ilmunya kepadamu. Bahkan lewat jalur kedua. Rara Wulan tidak menjawab. Wajahnya menunduk, sementara jari-jarinya telah mengusap titik-titik air di pelupuknya. Rara Wulan, berkata Nyi Citrajati kemudian. Kau telah menjadi salah satu dari beberapa orang yang memiliki Aji Pacar Wutah Pusparinonce. Meskipun demikian, kau masih harus membiasakan patra pelepasannya. Karena itu dalam 2-3 hari ini, kita akan pergi ke bukit. Jika pada saat kau berada di sanggar ayahmu dan suamimu yang pergi ke bukit, maka dalam 2-3 hari ini, kitalah yang akan pergi ke bukit. Apakah kami dapat ikut menyaksikan, Ibu? Bertanya Padmini. Nyi Citrajati mengangguk kecil. Katanya. Baiklah. Kau juga sudah dipersiapkan untuk mewarisi Aji Pacar Wutah Pusparinonce.
Karena itu, maka kau diperkenankan untuk ikut menyaksikannya. Bagaimana dengan kami? Bertanya Satiti. Nyi Citra Jati tersenyum. Katanya. Baiklah. Kalian semuanya dapat ikut menyaksikannya. Ayah dan Gelagah Putih pun akan menyaksikannya pula. Kapan kita akan pergi ke bukit? Bertanya Pamekasan. Besok. Biarlah Mokayumu beristirahat malam nanti dan sehari esok. Besok malam kita pergi ke bukit. Di hari berikutnya, Rara Wulan telah menjadi pulih kembali. Ia tidak lagi merasa letih. Kekuatan dan tenaganya pun telah menjadi utuh dalam tataran yang jauh lebih tinggi dari sebelum ia menjalani laku. Ketika senja turun, maka seisi rumah itu pun telah bersiap-siap untuk pergi ke bukit. Nyi Citra Jati akan memberikan beberapa petunjuk kepada Rara Wulan, apa yang harus dilakukannya untuk melepaskan Aji Pacar Wutah Pusparinonce. Namun baru setelah malam turun, mereka pun meninggalkan rumah. Agar tidak menarik perhatian jika ada tetangga yang kebetulan berada di luar rumah, maka mereka tidak berangkat bersama-sama. Mereka pun mengambil jalan yang berbeda. Namun mereka akan bergabung setelah mereka berada di Bulak. Malam pun menjadi semakin dalam. Langit cerah. Bintang-bintang nampak bergayutan di wajah langit yang biru kehitam-hitaman, sehelai-sehelai mega yang tipis mengalir perlahan-lahan didorong angin dari selatan. Sekelompok orang, keluarga Ki Citra Jati, berjalan menyusuri jalan setapak menuju ke sebuah gumuk kecil. Di atas gumuk kecil itulah, Nyi Citra Jati menuntun Rara Wulan yang telah menguasai Aji Pacar Wutah Pusparinonce itu dalam patra pelaksanaannya di lapangan, agar tidak lagi canggung. Kau harus dapat melontarkan Aji Pacar Wutah Pusparinonce dalam waktu yang singkat. Jauh lebih singkat dari waktu yang diperlukan oleh mereka yang menguasai Aji Pacar Wutah dari jenis yang lain, apalagi jenis Gundala Wereng. Mereka masih memerlukan serbuk besi atau serbuk batu pualam atau jenis serbuk yang lain. Tetapi Aji Pacar Wutah Pusparinonce tidak memerlukannya lagi. Karena itu, waktu yang kau perlukan tentu jauh lebih singkat. Rara Wulan mengangguk. Di tanah perdikan menoreh, Rara Wulan dan Gelagah Putih bahkan pernah mengenali jenis Aji Pacar Wutah, yang mempergunakan butiran-butiran besi baja yang dimasukkan ke dalam mulut sebelum dihembuskan ke sasaran. Malam itu, Rara Wulan telah mencoba mengeterapkan kemampuan Aji Pacar Wutah Pusparinonce di luar sanggar. Di tempat yang jauh lebih luas dari sebuah sanggar tertutup. Rara Wulan memang tidak memerlukan apa-apa lagi yang harus dilontarkan lewat Aji Pacar Wutah Pusparinonce. Yang dihembuskannya adalah udara yang dihisapnya. Namun dengan kekuatan ilmunya, Rara Wulan mampu melepaskan dalam gumpalan bagaikan cahaya yang meluncur dengan cepatnya, tetapi Rara Wulan mampu pula menghembuskan udara yang seakan-akan telah berubah menjadi butiran-butiran lembut yang berwarna putih kehijauan, yang kemudian mekar seperti hembusan asap air yang mendidih. Jantung Gelagah Putih pun rasa-rasanya ikut mekar pula. Ternyata Rara Wulan mampu mewarisi ilmu yang jarang ada duanya. Dengan ilmu ini pula, Nyi Citra Jati telah membentur kekuatan ilmu Gelagah Putih di saat ia menyerang Srini. Beberapa kali Rara Wulan telah melepaskan ilmunya. Batu-batu padas di tebing gumuk kecil yang menjadi sasarannya, ternyata telah pecah berserakan. Nyi Citra Jati pun memeluk Rara Wulan sambil berdesis. Kau adalah anakku yang pertama dapat mewarisi ilmuku seutuhnya. Bahkan kau telah menjalani laku pada jalur kedua. Sedangkan hasilnya melampaui harapanku. Itu mungkin sekali terjadi, karena sejak sebelumnya, kau sudah memiliki bekal yang matang. Tidak, Ibu, sahut Rara Wulan. Semuanya adalah karena kemurahan hati Ibu. Apakah yang dapat aku perbuat, jika kau sendiri tidak berbuat apa-apa? Aku hanya dapat mengucapkan terima kasih. Nyi Citra Jati itu pun kemudian berpaling kepada Padmini dan Pamekasan sambil berkata. Sejak sekarang kalian harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kalian juga akan segera dipersiapkan untuk mewarisi Aji Pacar Wutah Pusparinonce. Tetapi tentu tidak melalui jalur kedua. Kalian akan memerlukan waktu yang lebih panjang dari Mbokayumu Rara Wulan, karena bekal yang ada pada kalian jauh lebih sedikit dari bekal yang telah ada di dalam diri Mbokayumu Rara Wulan. Padmini dan Pamekasan mengangguk-angguk. Meskipun mereka sadar bahwa waktu yang mereka perlukan masih panjang, tetapi mereka sudah merasa gembira bahwa mereka juga akan mendapat limpahan warisan ilmu yang tinggi itu. Dalam pada itu, malam pun menjadi semakin larut.
Untuk beberapa saat lamanya mereka beristirahat di atas gumuk kecil itu. Angin semilir mengusap tubuh-tubuh yang berkeringat itu. Sedikit lewat tengah malam, maka mereka pun bangkit berdiri dan berjalan pulang. Seperti pada saat mereka berangkat, maka mereka memasuki padukuhan lewat jalur jalan yang berbeda. Seandainya mereka bertemu atau dilihat orang, tidak akan terlalu menarik perhatian. Hampir bersamaan mereka memasuki regol halaman rumah mereka. Namun terasa sesuatu bergetar di dada mereka. Ada yang tidak wajar telah terjadi di rumah itu. Sebenarnya lah, demikian mereka masuk lewat pintu butulan yang hanya digerendel dari luar, mereka terkejut. Mereka segera melihat perabot rumah mereka berantakan. Geledek-geledek bambu terguling. Beberapa perkakas dan alat-alat rumah tangga rusak. Sebagian dari perkakas bala pecah, telah pecah berserakan di lantai. Bahkan alat-alat dapur pun rasa-rasanya telah dibongkar. Beberapa bagian telah digali. Bahkan gentong tempat air pun telah pecah pula. Sedangkan tanah di bawah gentong itu pun telah digali pula sedalam pinggul seseorang. Apakah yang terjadi? Bertanya Nyi Citra Jati. Agaknya dongeng celaka itu, Nyi. Nyi Citra Jati menarik nafas dalam-dalam. Sementara Pamekas pun bertanya. Apakah mereka mencari tubuh kawan-kawan mereka yang terbunuh dan yang telah kami kuburkan itu, Ayah? Tentu tidak. Jika itu yang mereka cari, maka mereka akan menggali gundukan-gundukan tanah di kebun belakang, di bawah rumpun bambu. Mereka tentu sudah menduga bahwa kawan-kawan mereka yang terbunuh kita kuburkan di sana, tidak di kuburan padukuhan ini, agar tidak membuat persoalan yang berkepanjangan dengan Ki Bekal. Jadi, dongeng tentang harta karun itu. Nyi Citra Jati terhenyak duduk di atas amben bambu di ruang dalam. Sudah sedemikian kuatnya kuku iblis mencengkam jantung Srini. Dongeng tentang harta karun itu adalah sumber dari malapetaka ini. Nyi Citra Jati sadar bahwa Srini pun termasuk korban dari dongeng harta karun itu. Setelah Gunung Lamuk berhasil membuat Srini tergila-gila kepadanya dan memilih untuk hidup bersama Gunung Lamuk serta meninggalkan orang tuanya, maka langkah kedua pun telah dimulainya pula. Mencari harta karun itu. Sementara itu, Ki Citra Jati yang kemudian duduk di sebelah Nyi Citra Jati pun berkata, "Sudahlah, Nyi. Kita harus menjalani lorong kehidupan kita yang penuh dengan duri-duri tajam ini. Justru karena itu, kita tidak boleh berhenti memohon. Mudah-mudahan masih ada pintu yang terbuka bagi masa mendatang yang lebih baik bagi keluarga kita. Mudah-mudahan ada sepeletik sinar terang di hati Srini." Tetapi mungkin sebelum Srini sadar dari racun yang membiusnya, kita sudah benar-benar dibunuhnya. Gunung Lamuk akan dapat minta kepada gurunya yang gila itu untuk mengajak kawan-kawannya yang tentu juga gila, untuk benar-benar membunuh kita dan mencari harta karun itu di rumah dan halaman rumah ini. Bukankah kita tidak pernah beranjak dari kepercayaan bahwa hidup mati seseorang berada di tangannya? Nyi Citra Jati mengangguk kecil sambil berdesis. Iya, Kakang. Nah, agaknya Srini memang selalu mengawasi regol halaman rumah ini. Agaknya Srini tahu bahwa kita seisi rumah ini telah keluar dan pergi ke gumuk kecil itu. Kesempatan itu telah dipergunakannya sebaik-baiknya. Namun dengan demikian, Srini dan Gunung Lamuk mengerti bahwa harta karun itu tidak lebih dari sebuah dongeng ngayawara, karena mereka tidak menemukan apa-apa di sini. Sebenarnya Srini pun dapat berkata kepada mereka, bahwa Srini sendiri belum pernah melihat harta karun itu. Mereka tentu tidak percaya. Bahkan Srini sendiri tentu menjadi tidak percaya pula. Anak-anak angkat Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati berdiri termangu-mangu. Tetapi mereka tidak dapat berkata apa-apa. Apalagi Gelagah Putih dan Rara Wulan, yang kehadirannya di rumah itu justru paling akhir. Sudahlah, berkata Ki Citra Jati kepada anak-anak angkatnya. Beristirahatlah. Besok kita akan mengatur rumah kita yang berserakan ini. Anak-anak angkat Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati itu pun bergantian pergi ke Pakiwan untuk mencuci kaki dan tangan mereka sebelum mereka naik ke Pembaringan. Namun Satiti dan Baruni yang pertama-tama pergi ke Pakiwan, terkejut melihat segundukan tanah yang baru saja digali di bawah sebatang pohon yang dipergunakan untuk menyangkutkan senggot timba di sebelah sumur. Baruni dan Setiri mendekati gundukan tanah itu. Agaknya seseorang telah menggali tanah di bawah pohon itu, sebagaimana mereka lakukan di dalam rumah dan di dapur. Kita beritahukan ayah dan ibu, berkata Baruni.
Kita mencuci tangan dan kaki lebih dahulu, sahut Satiti. Nyi Citra Jati dan Ki Citra Jati mendengarkan laporan Satiti dan Baruni dengan sungguh-sungguh. Namun Ki Citra Jati itu pun kemudian berkata, "Baiklah. Biar esok pagi kita lihat seluruh halaman dan kebun di belakang. Mungkin masih ada tempat-tempat lain yang digali oleh Srini dan orang-orangnya untuk mencari harta karun itu." Anak-anak Ki Citra Jati dan Nyi Citra itu pun mengangguk-angguk pula. "Sekarang, jika kalian ingin pergi ke Pakiwan, pergilah. Masih ada sisa malam sedikit." Setelah membersihkan diri, maka Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati dan anak-anaknya telah pergi ke bilik masing-masing. Di bilik belakang, Pamekas tidak dapat lagi memejamkan matanya. Berbagai macam angan-angan berbaur di kepalanya. Kegelisahannya atas sikap Mokayu angkatnya, namun juga kegembiraan dan harapan untuk mewarisi ilmu pacar Wutah Puspari Nonce. Namun Pamekas merasa juga cemas, bahwa sebelum itu terjadi, Srini telah datang membunuhnya. "Ayah dan ibu akan melindungiku," berkata Pamekas di dalam hatinya. Sementara itu di bilik yang lain, Satiti selalu saja gelisah. Sekali-sekali Padmini berbisik di telinganya. "Tidurlah. Waktumu tinggal sedikit." Tetapi Satiti bahkan selalu menggamit Baruni jika Baruni sudah hampir tertidur. "Aku pindah saja," desis Baruni sambil bangkit dan berbaring di sisi Padmini yang lain. "Kenapa Satiti?" bertanya Padmini dengan lembut. "Entahlah, Mokayu. Aku tidak dapat tidur." "Jika kau tidak dapat tidur, jangan menggangguku," desis Baruni. "Aku jadi iri." "Kenapa kau langsung dapat memejamkan matamu?" sahut Satiti. "Sudahlah. Tidurlah." Satiti mencoba untuk memejamkan matanya. Namun gadis itu tetap saja tidak dapat tidur. Namun akhirnya bukan saja Satiti, tetapi Padmini dan Baruni juga hampir tidak tidur sama sekali. Ketika mereka pagi-pagi bangun dan berbenah diri, maka mereka pun kemudian telah melihat-lihat halaman dan kebun belakang. Ternyata ada beberapa tempat yang telah digali. Agaknya Srini dan orang-orangnya benar-benar menduga Ki Citra Jati menyimpan harta karun yang jumlahnya tidak terhitung. "Jika saja aku dapat bertemu Srini," berkata Nyi Citra Jati. "Kenapa jika kau dapat bertemu dengan Srini?" bertanya Ki Citra Jati. "Aku akan mempersilahkannya bersama orang-orangnya untuk mencari harta karun itu. Tidak usah dengan sembunyi-sembunyi. Bukankah kita tidak berkeberatan jika Srini dan orang-orangnya menggali di seluruh sudut tanah pekarangan, dan bahkan di dalam rumah sekalipun?" "Ya. Aku tidak berkeberatan. Tetapi di mana kita dapat menjumpainya?" Ki Citra Jati termangu-mangu sejenak. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia pun berkata, "Kita tidak dapat berbuat apa-apa." Nyi Citra Jati mengangguk-angguk kecil. Ia mencoba untuk mengendapkan perasaannya yang bergejolak. Namun di luar sadarnya, tangannya telah mengusap matanya yang basah. "Sudahlah, Nyi. Marilah kita benahi isi rumah kita. Kita atur kembali perabot rumah kita yang berserakan. Biarlah anak-anak menimbun kembali tanah yang sudah digali semalam." Nyi Citra Jati mengangguk kecil. Bersama Padmini, Satiti dan Baruni, Nyi Citra Jati telah mengatur kembali perabot rumahnya yang berserakan. Dikumpulkannya gerabah yang pecah berserakan di ruang dalam dan di dapur. Sementara itu, Ki Citra Jati, Gelagah Putih dan Pamekas sibuk menimbun galian tanah yang berserakan. Sedangkan Rara Wulan mendapat tugas untuk mengumpulkan, melipat dan mengatur kembali pakaian mereka yang bertebaran di mana-mana. Hari itu, seisi rumah Ki Citra Jati menjadi sibuk. Tidak untuk berlatih olah kanuragan, tetapi untuk merapikan isi rumah mereka yang berserakan. Namun kemudian Baruni dan Satiti harus sibuk di dapur dengan alat yang masih tersisa. Merebus air, menanak nasi serta menyiapkan lauk pauknya. Ketika matahari mulai turun, Ki Citra Jati serta seisi rumahnya baru selesai. Setelah membersihkan diri, maka mereka pun duduk di ruang dalam bersama-sama untuk makan siang. Tidak banyak yang mereka bicarakan pada saat mereka makan. Baru kemudian setelah mereka selesai, Nyi Citra Jati itu pun berkata, "Aku tidak ingin membuat kalian kehilangan selera pada saat kalian makan, karena itu, maka aku baru akan membicarakan setelah kalian selesai makan." Anak-anak angkat Nyi Citra Jati itu pun mendengarkannya dengan seksama. "Jika Ki Citra Jati sependapat, kita beri kesempatan Srini untuk mencari harta karun itu sepuas-puasnya.
Maksudmu, Nyi, bertanya Ki Citra Jati. Kita tinggalkan tempat ini. Kita akan tinggal di tempat yang baru. Ki Citra Jati termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya. Di mana kita akan tinggal, Nyi? Rumah dan pekarangan ini adalah satu-satunya tempat tinggal milik kita. Kita tidak akan pergi selama-lamanya, Kakang. Kita hanya ingin memberi kesempatan kepada Srini. Biarlah kita tinggalkan rumah dan pekarangannya barang 1-2 bulan. Lalu, selama 1-2 bulan, apakah kita harus berkeliaran di Bukit Padas itu? Kita adalah murid-murid dari sebuah perguruan, Kakang. Perguruan kita memang sebuah perguruan kecil. Kecil dalam arti tidak banyak orang yang berguru di perguruan kita. Tetapi kita dapat berbangga atas keberhasilan beberapa orang di antara kita menggapai ilmu yang tinggi. Maksudmu, kita akan kembali ke perguruan kita itu? Untuk sementara, Kakang. Sekedar memberi kesempatan kepada Srini untuk mencari apa yang tersebut dalam dongeng itu. Ki Citra Jati menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Srini justru akan menyangka bahwa kita telah membawa dan menyembunyikan harta karun itu di padepokan. Bukankah dengan demikian berarti kita telah menyeret perguruan kita itu ke dalam persoalan yang tidak ada ujung pangkalnya? Srini telah menempatkan orang-orangnya untuk mengawasi rumah ini. Jika kita pergi, mereka tahu apa yang kita bawa. Mereka tentu membayangkan bahwa harta karun itu berada di dalam sebuah peti yang tidak terlalu kecil. Karena itu, jika kita tidak membawa apapun juga yang mereka curigai sebagai harta karun itu, maka mereka akan menduga bahwa harta karun itu masih berada di rumah ini. Ki Citra Jati termangu-mangu sejenak. Namun ia mengerti maksud Nyi Citra Jati. Ia berharap bahwa dengan demikian, Srini yakin bahwa harta karun itu hanyalah sebuah dongeng saja, sehingga ia tidak lagi dikejar oleh nafsu untuk memilikinya. Untuk beberapa saat lamanya, Ki Citra Jati merenung. Hampir di luar sadarnya ia pun berkata, tidak ada lagi orang-orang seumur kita di padepokan itu. Yang sekarang tinggal di sana adalah anak-anak kita. Pemimpin padepokan itu pun masih jauh lebih muda dari kita. Kita hanya akan menumpang 1 atau 2 bulan saja. Bukankah kita tidak akan mengganggu keseimbangan di dalam padepokan itu? Ki Citra Jati mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku limpahan kekuasaan dari Kakang Brajanata untuk memimpin padepokan itu. Tidak usah, Kakang. Kita langsung saja pergi ke padepokan itu. Mayawerdi tentu tidak akan menolak kita sekeluarga. Tetapi bukankah lebih baik aku menemuinya dan memberitahukan kepadanya, bahwa kita sekeluarga akan menumpang untuk sementara di padepokan itu? Itu akan makan waktu, Kakang. Tetapi bukankah itu lebih baik? Kakang selalu banyak membuat pertimbangan-pertimbangan. Lebih baik kita langsung saja berangkat bersama dengan anak-anak kita. Biarlah Srini dan orang-orangnya menggali setiap jengkal tanah di halaman, kebun, bahkan di dalam rumah ini. Ki Citra Jati termangu-mangu sejenak. Namun ia tidak dapat menolak niat istrinya itu untuk pergi. Besok pagi-pagi sekali kita berangkat. Kita akan keluar dari rumah ini sebelum tetangga-tetangga kita bangun. Ki Citra Jati hanya dapat mengangguk-angguk saja. Hari itu adalah hari terakhir mereka berdiri merenungi pohon soka yang sedang berkembang. Barunilah yang menanam pohon soka itu. Setiap hari disiraminya, pagi dan sore. Ketika kuncup-kuncup bunga yang berwarna kemerahan-merahan mulai nampak ujung ranting-rantingnya, Baruni menjadi sangat gembira. Namun tiba-tiba saja ia harus meninggalkannya. Baruni terkejut ketika tiba-tiba saja Satiti sudah berdiri di belakangnya. Katanya, bukankah kita akan kembali lagi, Baruni? Jika kita kembali kelak, bunganya tentu sedang mekar. Kasihan kembang yang baru kuncup ini, Satiti. Tidak ada yang akan menyiramnya. Mungkin batangnya akan layu. Kuncup bunga itu akan runtuh sebelum mekar. Ketika kuncup-kuncup bunga yang berwarna kemerahan-merahan mulai nampak ujung ranting-rantingnya, Baruni menjadi sangat gembira. Namun tiba-tiba saja ia harus meninggalkannya. Tidak. Pohon soka itu akan dapat bertahan. Akarnya sudah jauh menghunjam ke dalam bumi. Pohon soka ini tidak akan mati. Baruni menarik nafas dalam-dalam. Marilah. Satiti pun menggandeng Baruni masuk ke dapur. Malam itu, seisi rumah itu tidak segera dapat tidur.
Ada kegelisahan yang menyelinap di dada mereka. Rasa-rasanya sangat berat bagi mereka untuk meninggalkan rumah itu. Tetapi Nyi Citra Jati ingin memberi kesempatan kepada Srini untuk membuktikan, apakah dongeng yang didengarnya tentang harta karun itu benar atau tidak. Meskipun demikian, setelah setiap jengkal tanah digalinya tanpa menemukan apa-apa, Srini masih saja dapat mengira bahwa harta karun itu telah disembunyikan di tempat yang lain. Padmini masih duduk di bibir pembaringan sampai menjelang tengah malam. Baruni dan Satiti sudah berbaring sejak mereka memasuki bilik mereka. Tetapi Baruni dan Satiti pun tidak juga segera dapat tidur. "Tidurlah," berkata Padmini kepada mereka. "Besok kita akan bangun pagi-pagi sekali. Ibu menghendaki agar kita berangkat sebelum tetangga kita terbangun." "Bokayu," desis Baruni. "Apakah dengan demikian, para pengikut Bokayu Srini melihat kepergian kita? Bukankah ibu ingin agar mereka tahu bahwa kita tidak membawa harta karun itu, sehingga Bokayu Srini akan mencarinya di sini?" Nampaknya Bokayu Srini memasang orang-orangnya untuk mengawasi kita siang dan malam. Bahkan setiap saat. Kita tidak tahu di mana mereka bersembunyi. Meskipun seandainya dikehendaki, ayah dan ibu tentu akan dapat menemukannya. Satitilah yang kemudian berkata, "Tentu bukan atas kehendak Bokayu Srini sendiri. Ya, iblis sudah merasuk ke dalam jiwanya. Kakang Gunung Lamuklah yang telah menyusupkan iblis itu ke dalam jiwa Bokayu Srini." "Gunung Lamuk sendirilah iblis itu, Bokayu," desis Satiti. Padmini memandang Satiti sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk. Katanya, "Ya, Gunung Lamuk sendirilah iblis itu." Kasihan Bokayu Srini. Sebelum ia kenal dengan Gunung Lamuk, Bokayu Srini adalah seorang gadis yang baik. "Ibu dan ayah juga kasihan," sahut Baruni. "Sudahlah. Tidurlah," potong Baruni. "Kau sendiri tidak tidur, Bokayu?" Padmini menarik nafas panjang. Namun ia pun membaringkan dirinya pula di antara Baruni dan Satiti. Pamekas juga merasa gelisah. Tetapi karena ia sendiri di dalam biliknya, maka ia hanya dapat merenungi langit-langit. Sekali-sekali terdengar ia berdesah. Namun kemudian dicobanya untuk memejamkan matanya. Malam pun semakin lama menjadi semakin dalam. Yang terdengar kemudian adalah derik belalang di rerumputan. Meskipun Gelagah Putih dan Rara Wulan juga tidak segera dapat tidur, namun mereka sudah berbaring di pembaringannya. Sekali-sekali masih terdengar mereka berkata-kata. Namun suara mereka tidak terdengar dari luar bilik mereka. "Aku juga bukan seorang penurut," desis Rara Wulan. "Aku seakan-akan juga lari dari rumah. Tetapi aku masih tetap seorang anak bagi ayah dan ibuku." Gelagah Putih menarik nafas panjang. Katanya kemudian, "Tetapi bukankah kedua orang tuamu tidak berkeberatan?" "Ya. Meskipun bagi mereka bukan yang terbaik." Gelagah Putih tidak menyahut. Beberapa saat kemudian, rumah itu benar-benar menjadi sepi. Tidak lagi terdengar suara seseorang. Bahkan Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati pun telah berada di dalam bilik mereka pula. Keduanya saling berdiam diri, dicengkam oleh angan-angan mereka masing-masing. Ketika ayam berkokok untuk yang ketiga kalinya, maka seisi rumah itu sudah siap. Pamekas sudah menyiapkan kuda mereka. Agaknya Pamekas tidak sampai hati meninggalkan kuda mereka di dalam kandang. Sementara itu, sepasang lembu mereka masih berada di rumah seorang tetangga yang menggarap sawah mereka. Adalah kebetulan sawah mereka itu sedang dibajak. Daripada hilir mudik mengambil dan mengembalikan sepasang lembu yang dipergunakan untuk membajak setiap hari, maka Ki Citra Jati telah membiarkan lembunya berada di rumah tetangganya itu. Jika pada saatnya ia datang untuk mengembalikan sepasang lembu itu, tetapi didapatinya rumah ini kosong, maka ia tentu akan membawa lembu itu kembali ke rumahnya, berkata Ki Citra Jati pada saat mereka berangkat meninggalkan rumah mereka. Barunilah yang terakhir keluar dari regol halaman rumahnya. Ia masih menyempatkan diri menyiram pohon soka yang ditanamnya. Jauh lebih banyak dari biasanya. Seakan-akan Baruni ingin menyediakan minum bagi pohon sokanya untuk 2 bulan mendatang. Seperti yang pernah mereka lakukan, maka mereka tidak bersama-sama melewati satu jalur jalan. Mereka telah keluar dari padukuhan itu melalui 3 jalur jalan. Namun ketika matahari terbit, mereka telah bergabung kembali. Tetapi mereka sudah berjalan semakin jauh dari tempat tinggal mereka.
Tetangga-tetangga kita tentu akan terkejut, berkata Ki Citra Jati. Kita sudah terbiasa pergi, sahut Nyi Citra Jati. Tetapi biasanya ada yang tinggal di rumah. Kita sedang dalam keadaan tidak biasa. Ki Citra Jati menarik nafas dalam-dalam. Sebelum berangkat, Pamekas juga sudah melepaskan kambing-kambingnya, mudah-mudahan rumput di kebun belakang mencukupi. Jika tidak, maka kambing-kambing itu tentu akan turun ke jalan. Seorang remaja yang tinggal di ujung jalan akan mengenali kambing-kambing itu karena anak itulah yang sering menggembalakannya di padang rumput. Sedangkan beberapa puluh ekor ayam akan dapat mencari sendiri makannya di halaman dan di kebun belakang. Demikianlah, maka Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati telah membawa 6 orang anak angkatnya, 2 orang di antaranya adalah suami istri, berjalan menyusuri jalan menuju ke sebuah padepokan yang jauh. Di antara anak angkat Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati, yang pernah mengunjungi padepokan itu baru Padmini dan Pamekas. Satiti dan Baruni masih belum pernah pergi ke padepokan itu. Apalagi Gelagah Putih dan Rara Wulan. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka Ki Citra Jati pun berkata kepada Gelagah Putih. Kita menjadi semakin jauh dari Wirasari. Tetapi yang menyahut adalah Nyi Citra Jati. Bukankah tidak apa-apa, Ger? Meskipun jaraknya menjadi jauh, namun kalian akan mendapat kesempatan lebih luas untuk melihat-lihat keadaan Wirasari. Aku bermaksud mengantarkan Gelagah Putih ke Wirasari. Jika demikian, bukankah kebetulan jika Rara Wulan bersama kami akan berada di padepokan? Terima kasih, Ibu. Tetapi aku ingin ikut Kakang Gelagah Putih pergi ke Wirasari, desis Rara Wulan. Kenapa kau juga harus pergi? Aku setuju jika Gelagah Putih saja diantar oleh ayahmu pergi melihat-lihat keadaan Wirasari. Bukankah Kisah Balintang sudah tidak ada di Wirasari? Rara Wulan termangu-mangu sejenak, sementara Gelagah Putih yang menjawab. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, Ayah. Tetapi bukankah lebih baik jika kami berdua sajalah yang pergi? Kami tidak ingin terlalu merepotkan Ayah dan Ibu. Ki Citra Jati tersenyum. Katanya. Seorang yang sudah tua, kadang-kadang masih juga ingin melakukan sesuatu yang berarti. Seorang yang merasa dirinya sudah tidak berarti sama sekali, maka ia akan merasa pula bahwa hidupnya sudah berhenti. Tetapi orang lain berharap untuk dapat menikmati hari-hari tuanya dengan tenang. Mungkin. Ki Citra Jati mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian. Aku juga ingin hidupku tenang di hari tua, Gelagah Putih. Tetapi aku tidak kehilangan greget. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Ia akan membicarakannya setelah mereka sampai di padepokan yang belum pernah dilihatnya itu. Jalan ini menuju ke Cengkal Sewu, kita berbelok ke kiri. Kita akan sampai di padepokan. Di senja hari kita akan sampai, berkata Pamekas. Ya. Kurang atau lebih sedikit. Rara Wulan yang mendengar pembicaraan keduanya pun kemudian berjalan di sebelah Padmini sambil bertanya. Apakah kau pernah tinggal di padepokan itu, Padmini? Belum, Mbokayu. Tetapi aku pernah pergi ke sana bersama Pamekas, Mbokayu Srini dan ayah serta ibu. Kami hanya beberapa hari berada di padepokan itu. Ada berapa orang cantrik atau mentrik di padepokan itu? Tidak banyak, Mbokayu. Padepokan itu padepokan kecil saja. Apalagi setelah ayah dan ibu serta saudara-saudara seangkatannya berpencar. Nampaknya perguruan yang sekarang dipimpin oleh Kakang Mayawerdi itu menjadi semakin surut dibanding dengan masa-masa sebelumnya, pada saat ayah dan ibu masih berada di perguruan itu. Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya. Belum tentu jika perguruan kecil itu menjadi semakin surut. Kebesaran sebuah perguruan tidak hanya diukur oleh jumlah murid yang berguru di perguruan itu. Tetapi juga orang-orang berilmu yang telah dihasilkannya. Padmini pun mengangguk-angguk. Katanya. Aku hanya menirukan penilaian ayah dan ibu atas padepokan itu. Bahkan ayah dan ibu menyatakan keprihatinannya atas surutnya perguruan mereka itu. Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, mereka berjalan terus di teriknya cahaya matahari. Semakin lama terasa semakin panas. Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati yang sudah menjadi semakin tua itu berjalan di depan. Tidak ada tanda-tanda bahwa keduanya ingin berhenti untuk beristirahat.
Padmini sekali-sekali berpaling kepada kedua adiknya yang berjalan di belakang, Satiti dan Baruni. Keduanya masih berjalan secepat Ki Citrajati dan Nyi Citrajati. Keduanya juga tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka sudah menjadi letih. Meskipun demikian, setiap kali keduanya mengusap keringat yang membasahi kening. Gelagah Putih dan Pamekaslah yang kemudian berjalan di paling belakang, sambil mengamati Satiti dan Baruni. Bahkan Padmini dan Rarawulan pun kemudian berjalan di sebelah-menyebelah mereka berdua pula. "Apakah kalian letih?" bertanya Padmini hampir berbisik. Tetapi keduanya menggeleng sambil berdesis hampir berbarengan. "Tidak, Bokayu. Jika kau letih, biarlah aku menyampaikannya kepada ayah dan ibu. Kita akan beristirahat bareng sebentar." "Tidak. Kami tidak letih," sahut Satiti. Padmini menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Sementara itu Ki Citrajati dan Nyi Citrajati yang sedang merenungi anak kandungnya yang lepas dari kendali itu, agaknya tidak sempat menghiraukan anak-anak angkatnya yang berjalan mengikuti mereka. Angan-angan mereka sepenuhnya dicengkam oleh kegelisahan mereka memikirkan anak kandung mereka yang terperosok ke dalam kuasa iblis. Matahari pun merayap ke sisi barat langit. Panasnya bagaikan membakar bulak yang luas di sekeliling mereka. Di depan mereka terbentang jalan yang panjang seakan-akan menusuk cakrawala. Akhirnya Padmini yang melihat wajah Satiti dan Baruni yang bagaikan terbakar itu, memberanikan diri untuk menyampaikannya kepada Nyi Citrajati, meskipun Satiti dan Baruni sendiri sebenarnya berkeberatan. "Kami tidak letih, Bokayu," berkata Satiti. Tetapi Padmini mengusap pipi Baruni sambil berdesis. "Pipimu merah seperti terbakar. Keringatmu membuat pakaianmu seperti direndam air." Baruni tidak menjawab. "Ibu," desis Padmini ketika ia sudah berada selangkah di belakang Nyi Citrajati. Nyi Citrajati berpaling sambil bertanya. "Ada apa, Padmini?" Nampaknya Baruni dan Satiti menjadi letih, meskipun mereka tidak mengatakannya. Nyi Citrajati terkejut. Tiba-tiba saja ia sadar bahwa mereka berjalan bersama Satiti dan Baruni. Karena itu, maka ia menghampiri Satiti dan Baruni. Ditepuknya wajah kedua anak angkatnya itu sambil berkata, "Aku terlalu sibuk dengan diriku sendiri, Satiti dan Baruni. Kita akan beristirahat. Kalian lihat segerumbul pepohonan itu? Kita akan berteduh. Jika saja di gerumbul itu ada air. Jika tidak, maka di padukuhan di depan, kita akan mendapatkan air." "Kami tidak letih, Ibu," berkata Satiti. Nyi Citrajati tersenyum. Katanya, "Kau lihat pategalan itu? Biasanya di pategalan terdapat sumur." Satiti dan Baruni tidak menolak. Sehingga dengan demikian, maka Ki Citrajati dan keluarganya itu pun berjalan menyusuri jalan sempit menuju ke segerumbul pepohonan di pategalan. Mudah-mudahan di sekitar segerumbul pepohonan di pategalan itu terdapat air. Pemilik pategalan itu tentu tidak akan marah jika kita hanya sekedar minta minum. Beberapa saat mereka sampai ke pategalan itu. Mereka melihat dua orang laki-laki dan perempuan, yang nampaknya suami istri, sedang duduk berteduh di bawah pepohonan yang rindang. Agaknya mereka sedang beristirahat setelah menyiangi tanaman di pategalan itu. Ternyata mereka melihat sebuah sumur dan senggot timba di atasnya. Melihat beberapa orang yang datang menghampiri pategalannya, suami istri itu pun segera bangkit berdiri, menyongsong ke mulut pagar bambu yang mengelilingi pategalannya. "Maaf, Kisanak. Ki Citrajatilah yang berjalan di paling depan. Kami sedang dalam perjalanan ke Cengkalsewu. Anak-anak kami kehausan di perjalanan. Jika Kisanak tidak berkeberatan, kami minta air." Oh, laki-laki itu mengangguk-angguk. Silahkan Kisanak. Airku tidak akan kering seberapapun banyaknya kalian minum." "Terima kasih, Kisanak," sahut Ki Citrajati, yang kemudian berkata kepada anak-anaknya. "Atas kebaikan hati pemilik pategalan ini, kalian diperkenankan mengambil air untuk minum." "Tidak hanya untuk minum," berkata pemilik pategalan. "Jika ada di antara kalian akan mandi, silahkan. Sumurku airnya cukup dalam meskipun di musim kering. Aku membuat sumur itu di mangsa ketiga ngerak." Pamekaslah yang kemudian menimba air untuk saudara-saudaranya. Mereka memang tidak hanya minum, tetapi mereka telah mencuci muka mereka, sehingga terasa tubuh mereka menjadi segar.
Apakah kalian tinggal di Cengkalsewu? Bertanya pemilik pategalan itu. Saudara kami tinggal di Cengkalsewu, Kisanak, jawab Ki Citrajati. Pemilik pategalan itu mengangguk-angguk. Tetapi orang itu memang tidak banyak bertanya. Demikianlah, setelah beristirahat sejenak, serta tubuh mereka sudah menjadi segar kembali, maka mereka pun segera minta diri untuk melanjutkan perjalanan. Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih, Kisanak, berkata Ki Citrajati kemudian. Ki Citrajati sekeluarga itu masih menempuh perjalanan beberapa lama. Seperti yang mereka perkirakan, maka ketika senja turun, mereka sudah menjadi semakin dekat dengan padepokan yang mereka tuju. Mereka sudah meninggalkan jalan yang menuju ke Cengkalsewu, berbelok ke kiri. Dalam keremangan cahaya matahari senja, mereka melihat seleret bayangan hutan di kejauhan. Tetapi mereka tidak akan berjalan sampai ke hutan itu. Dari hutan itu, padepokan yang mereka tuju itu masih diantarai oleh sebuah padang perdu yang luas, sawah, serta pategalan yang digarap oleh para penghuni padepokan itu atas izin Ki Demang di Cengkalsewu. Senja pun semakin lama menjadi semakin kelam. Ketika mereka mendekati pintu gerbang padepokan, maka jantung Ki Citrajati dan Nyi Citrajati menjadi berdebar-debar. Sudah agak lama mereka tidak pergi ke padepokan yang dipimpin oleh Melaya Werdi, murid tertua dari Ki Brajanata, kakak seperguruan Ki Citrajati, yang mendapat limpahan kekuasaan atas padepokan itu dari guru mereka. Dari kejauhan mereka melihat sebuah oncor terpasang di salah satu tiang regol halaman padepokan yang dikelilingi oleh dinding yang agak tinggi. Dinding yang dibuat dari potongan-potongan balok kayu yang berdiri berjajar rapat. Kayu yang ditebang dari hutan di seberang padang perdu. Yang satu sama lain diikat dengan tali ijuk yang kuat. Itulah padepokan itu, desis Pamekas. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, padepokan itu cukup luas. Tidak terlalu banyak orang yang tinggal di padepokan itu. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, di Jati Anom, padepokan yang ditinggalkan oleh Kiai Gringsing adalah padepokan yang tidak lebih besar dalam ukuran kewadagan dengan padepokan itu. Apakah Kakang berasal dari padepokan itu? Gelagah Putih menggeleng. Katanya, aku tidak berasal dari sebuah padepokan. Aku berguru kepada kakak sepupuku dan kepada orang-orang berilmu yang lain, tanpa harus tinggal di sebuah padepokan. Sebagaimana Rara Wulan berguru kepada ibu sekarang ini. Pamekas itu mengangguk-angguk. Katanya, aku juga tidak tinggal di sebuah padepokan. Ya, kau berguru kepada ibu sebagaimana saudara-saudara kita yang lain. Kepada ibu dan kepada ayah. Ibu dan ayah adalah saudara seperguruan. Tetapi perkembangan ilmu mereka berbeda. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia pun berkata, meskipun kemudian timbul perbedaan karena pengaruh lingkungan, pengalaman dan tantangan yang pernah dihadapinya, tetapi dasar-dasar ilmunya tentu sama. Karena itu, kalian tidak mengalami kesulitan meskipun kalian harus berlatih sekali-sekali bersama ayah dan sekali-sekali bersama ibu. Kakang. Pamekas itu bersungguh-sungguh. Bagaimana Kakang dapat dengan cepat menyesuaikan diri, berlatih bersama ayah untuk dapat menguasai permainan rinding itu? Bagaimana pula Mokayu Rara Wulan tidak mengalami benturan di dalam dirinya, pada saat ia menjalani laku untuk mewarisi ilmu pacar Wutah Pusparinonce itu? Gelagah Putih tersenyum. Katanya, kami yang menjalani laku, serta ayah maupun ibu yang menuntun kami sampai pada patrap, mampu menyesuaikan diri. Pada saat kami mulai, maka kami saling mempelajari unsur-unsur yang ada pada ilmu kami masing-masing. Karena kami sudah menguasainya dengan baik, maka kami dapat memilih pada kesempatan serta jalur yang paling sesuai. Kami masing-masing harus mampu menyusup di celah-celah hambatan yang mungkin ada. Karena itu kami memerlukan waktu untuk saling menyesuaikan diri. Semakin berat laku yang harus dijalani, maka semakin banyak diperlukan waktu untuk menyesuaikan diri itu. Pamekas mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak sempat bertanya lagi. Mereka sudah berada di regol halaman padepokan. Ki Citrajati dan Nyi Citrajati yang berjalan di paling depan berhenti di depan pintu regol yang sedikit terbuka, sehingga dengan demikian yang lain pun telah berhenti pula. Sudah lama aku tidak menginjakkan kakiku di halaman padepokan ini, berkata Ki Citrajati. Mudah-mudahan padepokan ini dapat menerima kita semuanya dengan baik.
Tentu. Nyi Citra Jatilah yang menjawab. Bukankah kita tidak berniat buruk? Ki Citra Jati mengangguk-angguk, perlahan-lahan Ki Citra Jati mendorong pintu regol. Semakin lama semakin lebar. Halaman itu nampak sepi. Yang nampak adalah pepohonan dan gerumbul-gerumbul pohon bunga yang bagaikan membeku di keremangan senja. Mereka melihat di pendapa bangunan induk padepokan itu lampu minyak sudah menyala. Bahkan di beberapa bangunan yang lain pun lampu minyak telah menyala pula. Sepi, Nyi, desis Ki Citra Jati. Marilah. Kita pergi ke pendapa. Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati dan anak-anak angkatnya itu pun segera melangkah ke pendapa, meskipun ada perasaan ragu di hati mereka. Namun dalam pada itu, mereka pun terkejut. Tiba-tiba saja pintu regol padepokan itu berderit. Ketika mereka berpaling, maka mereka melihat pintu regol halaman padepokan itu menutup rapat. Terdengar derak selarak pintu yang agaknya telah dipasang dari luar. Ada apa? Padmini berdesis. Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati pun berhenti. Mereka saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Ki Citra Jati itu pun berkata, marilah. Kita tidak berniat buruk. Beberapa langkah mereka berjalan. Namun mereka pun berhenti lagi, ketika mereka melihat seseorang keluar dari pintu peringgitan, berjalan melintasi pendapa dan berhenti di tangga. Berhenti di situ, berkata orang yang berdiri di tangga itu. Mlaya Werdi. Ki Citra Jati pun menyapanya. Apakah kau lupa kepadaku, kepada bibimu, dan kepada adik-adikmu yang ada di antaranya pernah aku ajak kemari? Namun ketika Ki Citra Jati melangkah maju, maka sekali lagi Mlaya Werdi itu pun berkata. Berhenti di situ, Paman. Jangan maju lagi. Ada apa, Mlaya Werdi? Kami akan menangkap Paman, Bibi, dan adik-adikku yang datang bersama Paman dan Bibi. Maaf. Tetapi kami harus melaksanakannya. Aku adalah penguasa di padepokan ini. Kedudukanku sah, Paman. Paman dan Bibi tahu itu. Iya, aku tahu. Kau adalah pemimpin padepokan ini. Kedudukanmu sah. Kau menerima apa yang seharusnya kau terima. Paman dan Bibi jangan berpura-pura. Ada apa sebenarnya di sini, Ger? Bertanya Nyi Citra Jati. Sampai hari ini aku masih mempercayai Paman dan Bibi serta adik-adikku semuanya. Tetapi hanya sampai pagi tadi. Apa yang telah terjadi? Bertanya Nyi Citra Jati. Apakah adikmu Srini datang kemari? Mlaya Werdi menggeleng. Katanya. Tidak. Srini tidak datang kemari. Lalu apa yang telah terjadi? Mlaya Werdi tidak menjawab. Namun ia pun segera memberi isyarat dengan mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Tiba-tiba saja dari balik pepohonan, dari balik gerumbul-gerumbul pohon bunga, dari balik perdu, berloncatan beberapa orang dengan senjata di tangan. Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati dan anak-anaknya terkejut. Hampir di luar sadar, mereka pun segera mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Paman dan Bibi, berkata Mlaya Werdi. Aku tahu bahwa Paman dan Bibi adalah sepasang suami istri yang memiliki ilmu yang tinggi. Tetapi apapun yang terjadi, kami akan mempertahankan diri. Ki Citra Jati yang berdebar-debar itu pun bertanya. Mlaya Werdi. Apa sebenarnya yang telah terjadi di sini? Katakan. Mungkin kami dapat memberikan penjelasan. Paman dan Bibi tidak usah berpura-pura. Sekarang, Paman, Bibi dan adik-adik menyerahlah untuk kami tangkap, atau kami harus mempergunakan kekerasan. Mlaya Werdi, berkata Ki Citra Jati. Baiklah, kami menyerah. Jika kalian ingin menangkap kami, tangkaplah. Kami tidak akan melawan, meskipun kami tidak tahu persoalannya. Sudahlah, Paman. Kenapa Paman masih saja berpura-pura? Jika Paman ingin menghancurkan kami, lakukanlah. Tetapi sudah aku katakan, bahwa kami akan mempertahankan diri. Ger, Mlaya Werdi, berkata Nyi Citra Jati. Sebenarnya lah kami datang untuk mengungsi. Kami ingin menumpang di padepokan ini. Tiba-tiba saja kami menjumpai persoalan yang memang sebenarnya tidak kami mengerti. Pembicaraan itu terhenti. Dari ruang dalam pada bangunan induk itu keluar seseorang yang sudah seumur dengan Ki Citra Jati. Demikian ia keluar, sebelum ia melewati peringgitan, orang itu sudah berteriak.
Kakang Citra Jati. Meskipun Kakang dan Yu Citra Jati memiliki ilmu tanpa tanding, namun untuk kepentingan anak-anak aku bersedia menjadi Banten. Kakang dan Yu Citra Jati tidak usah berpura-pura lagi. Mari, kita akan menakar ilmu. Mungkin akan banyak jatuh korban di pihak kami. Tetapi itu tidak akan mengendorkan niat kami menangkap dan menahan Kakang dan Yu Citra Jati. Adiwasesa, sapa Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati hampir berbareng. Kakang dan Bokayu masih mengenal aku. Aku datang untuk melindungi padepokan ini sejauh dapat aku lakukan. Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati saling berpandangan sejenak. Dengan nada rendah Nyi Citra Jati berkata, "Kau benar, Kakang. Seharusnya Kakang lebih dahulu datang kemari menemui Mayawerdi." "Sudahlah," berkata Ki Citra Jati, yang kemudian berkata lantang. "Mayawerdi dan kau, Adiwasesa. Kami menyerah. Kami tidak akan melawan. Jangan mencoba menjebak kami, Kakang." Ki Citra Jati menarik nafas panjang. Katanya, "Jadi apa yang harus kami lakukan? Kalian minta kami menyerah. Ketika kami menyatakan menyerah, kalian curiga bahwa kami akan menjebak kalian." Mayawerdi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata kepada para cantrik, "Ikat mereka dan bawa ke barak ketiga. Jangan dilepaskan ikatan tangan mereka. Jaga barak itu baik-baik." Beberapa orang pun segera berlari-lari mengepung Ki Citra Jati beserta istri dan anak-anaknya. Meskipun jantung mereka merasa bergejolak, namun mereka harus menyerahkan pergelangan tangan mereka untuk diikat dengan tali yang kuat. Anyaman Lawe. Bukan saja tangan mereka diikat, tetapi senjata yang ada pada mereka pun telah diambil pula, demikian pula pedang di lambung Gelagah Putih dan Rarawulan. Sejenak kemudian, Ki Citra Jati sekeluarga telah didorong masuk ke dalam salah satu barak di padepokan itu. Barak yang berbeda dengan barak-barak yang lain. Jika barak yang lain dindingnya dibuat dari anyaman bambu, maka barak yang satu itu berdinding papan kayu yang tebal. Pintunya juga tebal, diselarak dari luar. Di dalam barak itu sama sekali tidak terdapat amben atau lincak bambu. Yang ada hanyalah beberapa helai tikar yang sudah digelar di lantai. "Maafkan aku, Kakang," desis Nyi Citra Jati, setelah mereka duduk di atas tikar pandan yang sudah digelar itu. "Sudahlah, lupakan. Sekarang, apakah sebaiknya kita lepaskan tali-tali pengikat tangan kita atau tidak? Apakah ikatan ini dapat dilepaskan? Kita akan mencoba saling melepaskan. Kita dapat beradu punggung untuk melepas ikatan tali itu. Ikatan itu kuat sekali. Tetapi kita tidak akan banyak mengalami kesulitan." Tetapi Nyi Citra Jati menggeleng. Katanya, "Sebaiknya kita tidak melepaskan tali pengikat tangan kita. Biarlah kita menunjukkan kepada mereka bahwa kita memang berniat baik." Anak-anak Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati tidak ada seorang pun yang berpendapat. Gelagah Putih dan Rarawulan pun membiarkan tangan-tangan mereka terikat. Sambil duduk bersandar dinding kayu yang tebal, Padmini pun berdesis, "Apakah Kakang Gelagah Putih dan Bokayu Rarawulan pernah mengalami perlakuan seperti ini?" Gelagah Putih tersenyum. Katanya, "Bukanlah pengalaman itu guru yang baik bagi kita." Padmini mengangguk sambil berdesis. "Ya, jika kita dapat keluar dari padepokan ini dengan selamat, maka yang terjadi ini akan menjadi pengalaman yang baik. Tetapi jika tidak, kita akan dapat keluar dari padepokan ini." Agaknya hal ini mereka lakukan karena telah terjadi satu peristiwa yang menyakitkan bagi mereka. Padmini mengangguk-angguk. Sementara itu Baruni menjadi gelisah. Sambil mendesak-desak Satiti, Baruni itu berkata perlahan, "Satiti, punggungku gatal sekali. Banyak nyamuk di sini. Aku tidak dapat menggaruknya." Satiti berusaha untuk dapat menggapai punggung Baruni. Meskipun agak kesulitan, tetapi Baruni pun akhirnya berdesis. "Terima kasih." Pamekaslah yang kemudian bertanya kepada Ki Citra Jati, "Apakah semalam suntuk kita akan selalu dalam keadaan terikat?" "Mudah-mudahan tidak, Nger. Tetapi untuk sementara tahankanlah dahulu." Beberapa saat kemudian, terdengar suara selarak pintu itu diangkat. Pintu itu pun berderi terbuka. Dua orang berdiri di pintu sambil membawa tombak pendek di tangan mereka.
Sejenak kedua orang itu memandang orang-orang yang berada di dalam bilik itu. Dalam keremangan cahaya lampu minyak, keduanya melihat bahwa tangan-tangan mereka yang berada di dalam bilik itu masih terikat. Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati diminta menghadap Ki Mayawerdi di bangunan utama. Keduanya termangu-mangu sejenak. Sementara Padmini pun berdesis. Kenapa ayah dan ibu harus menghadap Kakang Mayawerdi? Nyi Citra Jatilah yang kemudian berbisik. Sudahlah, Padmini. Tidak apa-apa. Biarlah kami mendapat kesempatan untuk mengetahui kenapa kita mendapat perlakuan seperti ini. Padmini tidak menjawab. Sementara itu Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati pun segera melangkah keluar dari dalam bilik yang berdinding papan kayu yang tebal itu. Keduanya pun telah digiring oleh bukan hanya dua orang cantrik, tetapi di luar bilik itu telah menunggu beberapa orang dengan senjata siap di tangan. Demikian Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati itu dibawa ke bangunan induk padepokan itu, maka pintu bilik itu pun telah diselarak kembali. Tanganku mulai terasa pedih, berkata Baruni. Ini tidak akan lama, Baruni, berkata Padmini menenangkan hati adiknya. Aku akan melepaskannya, berkata Satiti. Tetapi Padmini mencegahnya. Katanya, ayah dan ibu minta agar kita membiarkan tali pengikat tangan kita. Satiti tidak menjawab. Baruni pun terdiam. Namun ia masih saja nampak gelisah. Dalam pada itu, Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati yang tangannya masih saja terikat, telah dibawa ke pendapa bangunan induk. Di pendapa bangunan induk itu telah menunggu Mayawerdi dan Ki Wasesa. Sementara itu, di sekitar pendapa itu para cantrik berjaga-jaga dengan senjata telanjang di tangan. Mayawerdi, berkata Ki Citra Jati setelah ia duduk di peringgitan. Apakah kau tidak berniat kita dapat berbicara dengan baik? Kenapa Kakang dan Bokayu tidak melepas ikatan itu? Aku yakin bahwa Kakang dan Bokayu akan dengan mudah melakukannya. Kalianlah yang mengikat tanganku. Biarlah kalian yang membukanya. Kakang dan Bokayu ingin memperlihatkan bahwa Kakang dan Bokayu datang kemari dengan maksud baik? Ya. Sayang. Kami sudah tidak dapat dikelabuhi dan dijebak lagi. Sebenarnya lah bahwa aku tidak dapat mengerti, kenapa kalian memperlakukan kami seperti ini, berkata Nyi Citra Jati kemudian. Kakang dan Bokayu Citra Jati. Aku ingin kalian menjawab dengan jujur. Untuk apa Kakang dan Bokayu datang kemari? Adi Wasesa dan kau, Mayawerdi. Aku berkata sebenarnya, bahwa aku datang ke padepokan ini untuk mengungsi. Mengungsi? Jadi Kakang dan Bokayu itu mengungsi? Ya. Kami telah berselisih dengan anak kandung kami. Karena itu, kami justru ingin pergi barang sebulan dari rumah kami. Kakang dan Bokayu, berkata Ki Wasesa. Jika Kakang dan Bokayu ingin berbohong, karanglah sebuah cerita yang lebih masuk akal, sehingga orang lain yang mendengarkannya akan dapat mempercayainya. Terserahlah kepadamu, Adi Wasesa. Tetapi itulah yang terjadi. Kakang dan Bokayu. Aku kira tidak ada gunanya kami berbicara panjang lebar. Sekarang, katakan yang sebenarnya, kenapa Kakang dan Bokayu berpihak kepada Pandunungan? Pandunungan? Kenapa dengan Pandunungan? Jangan berpura-pura, Kakang. Kalian datang dengan anak-anak Kakang tentu atas permintaan Pandunungan yang tidak mampu melakukannya sendiri. Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati saling berpandangan sejenak. Serba sedikit mereka dapat menguak rahasia tingkah laku para penghuni padepokan itu. Agaknya Pandununganlah yang telah menyebabkannya, apapun alasannya. Adi Wasesa, berkata Ki Citra Jati. Aku tidak dapat memaksa agar Adi Wasesa dan Mayawerdi mempercayaiku. Mungkin saja kalian menganggap aku berpura-pura. Tetapi tolong katakan, apa yang telah dilakukan oleh Pandunungan? Apakah Pandunungan tidak mau mengatakan alasannya? Pada saat ia minta bantuan Kakang dan Bokayu? Apakah Kakang dan Bokayu tidak bertanya kepadanya, atau lebih lagi menilai kebenaran ceritanya, pada saat Kakang dan Bokayu menyatakan kesediaan kalian untuk membantunya? Entahlah, apa yang harus aku katakan. Tetapi katakan, apa yang terjadi antara kalian dan Pandunungan? Mungkin yang terjadi berbeda dengan apa yang dikatakannya kepada Kakang. Pandunungan datang untuk mengambil padepokan ini. Ia merasa lebih berhak dari Mayawerdi, karena Pandunungan adalah murid sekaligus kemenakan Kakang Brajanata.
Sementara itu Mayawerdi hanya murid Kakang Brajanata, tanpa ada hubungan darah. Tetapi bukankah segala sesuatunya tergantung kepada Kakang Brajanata, sahut Ki Citrajati. Sedangkan Kakang Brajanata telah menyerahkan kepemimpinan padepokan ini kepada Mayawerdi, muridnya yang tertua. Nah, bukankah Kakang tahu? Kenapa Kakang masih datang membantu Pandunungan? Ki Citrajati mengangguk-angguk. Sementara Nyi Citrajati pun berkata, jadi itulah sumber dari sikap permusuhan kalian? Kami sama sekali tidak ingin bermusuhan dengan siapapun, Bibi, sahut Mayawardi. Tetapi aku akan tetap menjunjung tinggi kewajiban yang dibebankan oleh guru, Ki Brajanata itu, kepadaku, apapun yang akan terjadi. Aku mengerti. Pandunungan yang tidak berhasil menguasai padepokan ini dengan kekerasan, telah mengancam untuk segera kembali lagi. Pandunungan berjanji untuk minta bantuan sesepuh padepokan ini yang sependapat dengan sikapnya. Pada situasi yang panas itu, kami telah datang ke padepokan ini. Ya, Paman dan Bibi tentu yang dimaksud oleh Pandunungan sebagai sesepuh yang sependapat dengan sikapnya itu. Ki Citrajati dan Nyi Citrajati mengangguk-angguk. Sementara Mayawerdi berkata selanjutnya. Pada saat yang gawat, kami telah menghubungi Paman Wasesa, salah seorang sesepuh yang tempat tinggalnya terdekat dengan padepokan ini. Sekarang sudah jelas bagi kami, berkata Ki Citrajati. Ternyata telah terjadi salah paham. Ketahuilah, bahwa aku sama sekali tidak pernah bertemu dengan Pandunungan. Apalagi Pandunungan itu minta bantuan kepadaku untuk melakukan kekerasan atas padepokan ini. Kalian tentu tahu, bahwa kami berdua termasuk cikal bakal di padepokan yang terhitung baru ini. Sudah tentu bahwa kami tidak akan dapat mengkhianatinya. Guru kami telah menyerahkan kepemimpinan padepokan ini kepada Kakang Brajanata. Kemudian Kakang Brajanata telah menyerahkannya kepada Mayawerdi. Jadi kenapa aku ikut-ikutan menentang keputusan yang sah itu? Apalagi kami tahu siapakah Pandunungan itu. Ia seorang yang mempunyai gegayuhan yang terlalu tinggi, yang kadang-kadang tidak menghiraukan cara-cara yang ditempuhnya, apakah itu pantas atau tidak. Kau dapat berkata begitu setelah kau, Mbokayu dan anak-anakmu kami tangkap. Jika saja kami tidak berhati-hati, maka kalian tentu akan menghancurkan padepokan ini. Membunuh kami semuanya, dan memberikan kesempatan kepada Pandunungan untuk menguasai padepokan ini. Entah dengan imbalan apa yang dijanjikan kepada kalian untuk melakukannya. Bahkan kami tahu, bahwa sekarang Pandunungan telah berada tidak jauh dari padepokan ini bersama orang-orangnya. Sesaat lagi, mereka akan segera datang menduduki padepokan ini. Jangan menyakiti telingaku, Adi, desis Ki Citrajati. Kau telah menyakiti hatiku. Hati kami yang setia kepada padepokan dan perguruan kita, Kakang. Jangan berkala begitu, Adi, potong Nyi Citrajati. Kami masih berusaha untuk menahan diri. Apa yang dapat Paman dan Bibi lakukan? Jika Paman dan Bibi merasa mampu untuk berbuat sesuatu, Paman dan Bibi serta adik-adikku itu tentu sudah melakukannya. Mayawerdi, berkala Ki Citrajati. Dengarlah. Jika kami berpihak kepada Pandunungan, kenapa kami tidak datang bersama-sama dengan Pandunungan dan orang-orangnya? Bukankah dengan demikian kami akan lebih cepat menguasai padepokan ini, karena kekuatan kami tidak terpecah? Bukankah Paman dan Bibi terkenal cerdik pada saat Paman dan Bibi berada di padepokan ini? Paman dan Bibi datang lebih dahulu dengan dalih apapun. Apakah karena Paman dan Bibi berselisih dengan Srini, atau alasan yang lain? Kemudian dengan isyarat, Paman dan Bibi memanggil Pandunungan dengan orang-orangnya. Pada saat mereka menyergap padepokan ini, dari dalam Paman dan Bibi berusaha menghancurkan pertahanan kami. Ki Citrajati menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Kecurigaanmu telah mengaburkan penalaranmu. Sudahlah, Paman dan Bibi. Aku minta Paman dan Bibi menjawab, apakah alasan Paman dan Bibi membantu Pandunungan merebut kepemimpinan di padepokan ini? Apakah Paman dan Bibi tidak puas melihat kepemimpinanku sekarang, dan menganggap bahwa aku tidak mampu memegang kedudukan ini? Jika demikian, kenapa Paman dan Bibi tidak berterus terang? Sebagai sesepuh di padepokan ini, Paman dan Bibi dapat menunjuk cacatku dengan berterus terang. Tetapi tidak dengan cara yang Paman dan Bibi lakukan bersama Pandunungan sekarang ini. Betapapun Ki Citrajati dan Nyi Citrajati menyabarkan diri, namun terasa bahwa darah mereka mulai menjadi panas pula. Namun keduanya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tidak kehilangan akal.
Dengan suara yang mulai bergetar Ki Citra Jati berkata, Mlayawerdi, terserah kepadamu. Kau percaya kepadaku atau tidak? Tetapi ketahuilah, jika aku mau, maka aku, bibimu dan adik-adikmu, tanpa Pandunungan dan barangkali orang-orangnya, kami dapat menghancurkan padepokan ini. Sampai saat ini aku masih meyakini bahwa kau bukan orang yang berkepala kosong. Apalagi di sini ada Adiwasesa, juga salah seorang sesepuh padepokan ini. Tetapi jika kepala kalian hanya berisi angin, maka aku tidak akan dapat mengekang diri. Jangan mengira bahwa pada saat kami menyerahkan pergelangan tangan kami merasa tidak mampu melawan kalian. Aku mengerti bahwa Adiwasesa sudah menguasai kemampuan tertinggi padepokan ini. Dan bahkan mungkin sudah berkembang jauh. Sedangkan Mlayawerdi juga sudah membekali dirinya dengan puncak ilmu perguruan ini. Tetapi aku yakin bahwa kemampuan kalian tidak akan melampaui kemampuanku dan bibimu. Mlayawerdi, jangan menyebut lagi nama Pandunungan. Aku akan mencoba menahan diri. Tetapi jika kau mau mencoba kemampuanku dan bibimu serta anak-anakku, marilah. Aku berjanji, sebelum tengah malam padepokan ini sudah aku bersihkan, meskipun sekarang tangan kami berdua terikat. Tetapi tali lawe ini memang bukan apa-apa bagiku. Kata-kata Ki Citra Jati itu ternyata telah menghentak jantung Mlayawerdi dan Ki Wasesa. Terasa gejolak telah mengguncang isi dada mereka. Sementara itu, Nyi Citra Jati pun berkata, Mlayawerdi, aku yakin bahwa kesadaranmu masih utuh, Nger. Jangan kau manjakan gejolak perasaanmu. Apa yang dikatakan pamanmu itu benar. Jika kami kehilangan kesabaran, maka sebelum tengah malam, kami berjanji untuk menyapu padepokan ini sampai bersih tanpa berurusan dengan Pandunungan. Mlayawerdi tidak segera dapat menjawab. Sementara itu, Ki Wasesa pun menjadi semakin berdebar-debar. Di dalam keremangan cahaya lampu di pendapa, mereka melihat wajah Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati mulai menjadi tegang. Kakang, berkata Ki Wasesa. Jadi Kakang tidak berhubungan dengan Pandunungan? Aku sudah bicara banyak. Terserah kepadamu, apakah kau percaya atau tidak. Ki Wasesa itu pun kemudian berpaling kepada Mlayawerdi. Dengan nada dalam ia pun bertanya. Bagaimana menurut pendapatmu, Mlayawerdi? Mlayawerdi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya. Kenapa paman dan bibi tidak memutuskan tali itu? Kau mau melepaskan atau tidak? Jika tidak, maka aku memang akan memutuskan tali ini. Demikian pula bibimu. Tetapi ingat, Mlayawerdi. Jika kami sendiri yang memutuskan tali pengikat tangan kami, maka orang-orang yang ada di sekitar pendapa ini akan menjadi korban. Mungkin mereka tidak tahu, kenapa mereka harus kau korbankan. Atau mereka yang terbunuh akan merasa menjadi pahlawan. Tetapi kematian mereka adalah sia-sia. Mereka menjadi korban ketakutanmu menghadapi tantangan Pandunungan, sehingga kalian justru mendorong kami untuk berpihak kepadanya. Mlayawerdi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun membungkuk dalam-dalam sehingga dahinya menyentuh lantai. Katanya, Paman dan Bibi, aku mohon ampun. Seperti yang Paman katakan, jantungku dicengkam oleh ketakutan yang sangat menghadapi ancaman Pandunungan, yang akan kembali bersama para sesepuh yang mendukung niatnya mewarisi padepokan ini. Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati menarik nafas dalam-dalam. Dengan suara yang dalam Ki Citra Jati pun berkata, Lepaskan ikatan tanganku, Mlayawerdi. Demikian pula ikatan tangan bibimu itu. Ketika Mlayawerdi beringsut, Ki Citra Jati sempat memberi isyarat kepada Nyi Citra Jati dengan kedipan matanya, sementara Nyi Citra Jati pun mengangguk kecil. Ketika Mlayawerdi akan melepaskan ikatan tangan Ki Citra Jati, jantungnya berdesir. Tali lawe yang mengikat tangan Ki Citra Jati itu sudah rontok menjadi abu. Demikian pula tali lawe yang mengikat tangan Nyi Citra Jati. Aku mohon ampun, Paman dan Bibi. Jika Paman dan Bibi akan menghukum kami, hukumlah aku. Hukuman apapun yang akan Paman dan Bibi jatuhkan kepadaku, akan aku jalani. Tetapi jangan hancurkan padepokan ini. Aku tidak berwenang menghukummu, Mlayawerdi. Kaulah pemimpin padepokan ini. Jantung Mlayawerdi benar-benar terguncang.
Jika Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati benar-benar akan melakukan sebagaimana dikatakannya, bahwa jika mereka sendiri yang memutuskan tali pengikat tangannya maka orang-orang yang berada di sekitar pendapa akan mati. Sebelum tengah malam padepokan itu akan disapu bersih. Kami mohon ampun, minta Mlayawerdi. Ki Citra Jati menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, baiklah Mlayawerdi. Kau adalah seorang pemimpin. Betapapun kecilnya padepokanmu, tetapi kau mempunyai kekuasaan di sini. Karena itu, berhati-hatilah mengambil keputusan. Kesalahan yang kau lakukan dalam kedudukanmu sebagai seorang pemimpin, akibatnya tidak hanya akan menimpa dirimu sendiri. Tetapi orang-orang yang berada di bawah pimpinanmu akan mengalaminya juga. Iya, Paman. Aku juga minta maaf, Kakang. Ternyata aku seorang tua yang tidak berpikiran panjang. Sudahlah, Di. Agaknya kau dihadapkan pada satu masalah yang tiba-tiba saja harus ikut kau tangani. Lupakanlah. Tolong, lepaskan tali pengikat anak-anakku. Meskipun mereka dapat melepasnya sendiri, namun mereka tidak akan melakukannya. Kecuali dalam keadaan yang memaksa. Baik, Paman. Biarlah aku sendiri yang melepasnya, agar tidak timbul salah paham dengan orang-orangku. Mlayawerdi sendirilah yang pergi ke barak yang khusus itu. Sambil minta maaf kepada anak-anak Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati, Mlayawerdi telah melepaskan tali yang masih mengikat pergelangan tangan mereka. Baruni yang terasa pedih di pergelangan tangannya berkata, Kakang Mlayawerdi. Jika dikehendaki, Kakang Gelagah Putih dan Bokayu Sekar Mirah tidak hanya dapat melepas tali pengikat tangannya, tetapi mereka dapat meruntuhkan barak ini dan bahkan bangunan induk itu. Aku minta maaf atas kesalahpahaman ini. Tetapi kau sudah menyakiti aku. Sakit di tanganku tidak seberapa terasa. Tetapi sakit di hatiku? Padminilah yang menggamitnya sambil berkata, Sudahlah, Kakang. Jika ayah dan ibu berniat melupakannya, kami pun akan melupakannya. Mlayawerdi itu pun kemudian telah minta anak-anak Ki Citra Jati itu untuk ikut duduk di pendapa bersama dengan ayah dan ibu mereka. Aku sudah mengantuk. Aku akan berada di sini saja. Aku ingin tidur, berkala Baruni. Padminilah yang kemudian menggandengnya sambil berkata, Marilah. Kita pergi bersama-sama jika kau ingin tidur, nanti tidurlah di pendapa. Baruni tidak membantah. Ia ikut saja berjalan digandeng oleh Padmini ke pendapa. Duduklah, berkata Nyi Citra Jati setelah anak-anaknya berada di pendapa. Telah terjadi salah paham. Tetapi kakakmu Mlayawerdi telah dapat mengerti tentang kita. Tentang kedatangan kita, serta meyakini bahwa kedatangan kita tidak ada hubungannya dengan Pandunungan. Bukankah kau pernah mendengar nama Pandunungan? Salah seorang di antara kakak-kakakmu. Padmini, Pamekas, Satiti dan Baruni memang pernah mendengar nama itu. Tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan belum. Tetapi keduanya tidak bertanya. Nampaknya kakakmu Pandunungan telah membuat persoalan dengan kakakmu Mlayawerdi, sehingga terjadi benturan kekerasan. Nah, kakakmu Mlayawerdi mengira bahwa kita berdiri di pihak Pandunungan. Kita dalang kemari atas permintaan Pandunungan. Anak-anak Ki Citra Jati itu mengangguk-angguk. Tetapi sekali-sekali mereka masih mengusap pergelangan tangan mereka yang terasa pedih. Baru sejenak kemudian, Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati mendapat kesempatan untuk menceritakan alasan mereka datang ke padepokan itu. Sebenarnya kami merasa malu menceritakan cacat di tubuh sendiri. Tetapi aku tidak ingin terjadi salah paham. Ki Wasesa mengangguk-angguk kecil. Dengan nada datar ia pun bertanya. Jadi, Kakang dan Bokayu meninggalkan rumah sekedar untuk memberi kesempatan kepada Srini membongkar seluruh sudut pekarangan, kebun dan bahkan lantai rumah? Ya. Biarlah mereka puas. Srini tidak akan puas. Meskipun agaknya gagasan itu tidak tumbuh di dalam hati Srini. Tetapi tentu di hati suaminya. Ya. Jika mereka tidak menemukan apa-apa di rumah itu, tentu mereka mengira bahwa harta benda itu sudah Kakang sembunyikan. Jangankan menyembunyikan, dongeng itu justru baru kami dengar kemudian. Aku tidak tahu sama sekali tentang harta benda yang disimpan itu. Bahkan nama-nama yang disebut dalam dongeng itu sama sekali tidak aku kenal pula. Jadi bagaimana mungkin dongeng seperti itu dapat timbul?
Bahkan seakan-akan begitu jelasnya Sisilah Kakang sebagai pewaris harta kekayaan yang sangat besar itu. Itulah yang membingungkan aku. Ki Wasesa itu mengangguk-angguk. Sementara Mayawardi pun berkata, ternyata Paman serta Bibi sedang dalam keprihatinan. Untunglah bahwa Paman dan Bibi tidak kehabisan kesabaran, sehingga Paman dan Bibi masih dapat mengekang diri meskipun Paman dan Bibi sendiri sedang menghadapi persoalan yang berat. Sekali lagi kami mohon maaf, Paman. Kami mohon maaf, Bibi dan adik-adik. Sudahlah. Sekarang berilah kami tempat di mana saja. Kami tidak menyebut tempat yang mana. Asal kami dapat berada di padepokan ini barang 3-4 pekan, untuk memberi kesempatan kepada Srini menggali harta karun yang dipercayainya ada itu. Silahkan, Paman. Jangankan 3-4 pekan. Bahkan selamanya, jika Paman dan Bibi menghendaki. Ki Citrajati tersenyum. Katanya. Tidak selamanya. Pada suatu saat kami akan kembali pulang. Mayawardi pun kemudian memerintahkan kepada 2 orang cantrik untuk mempersiapkan tempat bagi Ki Citrajati dan Nyi Citrajati sekeluarga. Sejenak kemudian, maka Ki Citrajati, Nyi Citrajati dan anak-anaknya itu telah ditempatkan pada sebuah barak yang terletak agak di belakang. Tetapi barak kecil itu bersih dan mempunyai kelengkapan sendiri. Ada ruang yang dapat dipergunakan sebagai dapur. Ada sebuah bilik yang dapat digunakan oleh Ki Citrajati dan Nyi Citrajati, serta sebuah ruang yang memanjang bagi anak-anak Ki Citrajati dan Nyi Citrajati. Demikian mereka berada di barak itu, Baruni langsung merebahkan dirinya. Matanya pun segera terpejam. Ia tidak mencuci kakinya lebih dahulu, desis Satiti. Biarlah nanti aku bangunkan, jawab Padmini. Biarlah yang lain mencuci kaki lebih dahulu. Berganti-ganti mereka pergi ke Pakiwan. Baru yang terakhir, Padmini membangunkan Baruni dan membawanya ke Pakiwan untuk membersihkan kakinya. Baruni yang mengantuk itu berjalan dengan mata terpejam, sehingga Padmini berkali-kali harus mengguncang-guncangnya. Baru ketika terasa dinginnya air di kakinya, Baruni itu membuka matanya. Aku mengantuk sekali, Mbokayu. Cuci kaki dan tanganmu. Lalu kau boleh tidur sampai esok pagi. Demikian mereka memasuki baraknya, Baruni langsung menjatuhkan dirinya pula di sebuah amben yang besar. Sekejap kemudian Baruni itu sudah tertidur lagi. Biarlah ia tidur, berkata Nyi Citrajati. Agaknya Baruni lelah sekali. Lalu katanya kepada Satiti. Tidurlah, Ger. Kau tentu juga letih. Ya, Ibu. Tetapi bukankah yang lain juga letih? Tentu, Satiti. Yang lain pun akan segera tidur juga. Aku dan ayahmu juga akan segera tidur. Tetapi sebelum Ki Citrajati dan Nyi Citrajati masuk ke dalam bilik, pintu barak itu pun diketuk dari luar. Pamekaslah yang membuka pintu itu. Ternyata 3 orang cantrik membawa nasi, sayur dan lauk pauknya. Silahkan Ki Citrajati dan Nyi Citrajati sekeluarga makan lebih dahulu. Tetapi nasinya sudah dingin. Terima kasih, sahut Nyi Citrajati. Kami telah membuat kalian menjadi sibuk. Tidak apa-apa, Nyi. Silahkan. Ki Citrajati, Nyi Citrajati dan anak-anaknya kemudian duduk di amben yang besar itu melingkar untuk makan bersama. Baruni yang sudah tertidur itu pun dibangunkan pula untuk ikut makan bersama-sama. Bukankah kita memang lapar, desis Pamekas? Padmini tertawa. Katanya. Ya. Kita memang lapar. Meskipun nasi dingin, tetapi sayurnya telah dipanasi, desis Satiti. Sudahlah. Makanlah, desis Ki Citrajati. Sejenak kemudian, keluarga yang sedang mengungsi itu pun makan bersama-sama. Gelagah Putih dan Rara Wulan makan pula sebagaimana saudara-saudara angkatnya. Setelah mereka selesai serta mengumpulkan mangkuk-mangkuk yang kotor serta nasi, sayur dan lauk yang tidak habis itu dan meletakkannya di paga bambu yang rendah, maka mereka pun telah bersiap-siap untuk tidur. Setelah perut mereka menjadi kenyang, maka mereka pun merasa menjadi semakin mengantuk pula. Namun Ki Citrajati dan Nyi Citrajati minta agar ada di antara mereka yang tetap terjaga bergantian. Biarlah aku lebih dahulu, berkata Gelagah Putih. Tidurlah. Nanti jika aku mengantuk dan tidak tertahankan lagi, aku akan membangunkan Pamekas.
Baiklah, berkata Pamekas. Bangunkan aku kapan saja, Kakang. Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati pun segera masuk ke dalam bilik yang tidak terlalu luas di ujung barak itu. Sementara yang lain berbaring, Gelagah Putih duduk bersandar dinding. Tidurlah, berkata Gelagah Putih kepada Rara Wulan. Rara Wulan mengangguk. Sementara Padmini pun berpesan kepada Pamekas. Setelah kau, maka gilirannya adalah aku. Ya, Mbokayu. Tetapi aku baru akan tidur. Padmini tersenyum. Namun ia pun segera memejamkan matanya. Ketika semuanya tertidur nyenyak, Gelagah Putih masih tetap duduk bersandar dinding. Namun Gelagah Putih itu tahu bahwa Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati juga tidak segera tertidur. Sekali-sekali masih terdengar mereka berbicara perlahan. Baru menjelang dini hari, keduanya terdiam. Agaknya salah seorang dari mereka atau bahkan kedua-duanya telah tertidur. Gelagah Putih yang duduk itu sempat merenungi dirinya yang mengemban tugas dari Mataram untuk mencari tongkat baja putih dan membawa ke Mataram. Tongkat baja putih yang dapat disalahgunakan, sehingga setiap saat dapat menimbulkan persoalan yang dapat meresahkan rakyat Mataram. Namun mencari tongkat baju putih itu sama sulitnya dengan mencari seekor ikan yang dilepaskan di sebuah sungai yang besar. Seperti seekor ikan wader pari yang dilepaskan di Kali Praga. Meskipun seandainya ikan itu ditandai, namun menelusuri Kali Praga adalah pekerjaan yang sangat rumit. Tetapi Gelagah Putih sama sekali tidak menjadi malas untuk melanjutkan tugasnya. Niatnya masih tetap menyala di dadanya sebagaimana saat ia berangkat dari Mataram. Saat ia menyatakan kesediaannya untuk mengemban tugas yang berat itu. Gelagah Putih itu menarik nafas dalam-dalam ketika terdengar sapa di luar biliknya, yang telah dijawab pula dengan kata-kata sandi. Agaknya para cantrik pun berjaga-jaga dengan hati-hati di halaman dan kebun padepokan itu, justru saat padepokan itu mendapat ancaman. Mereka cukup berhati-hati, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, Gelagah Putih melihat Pamekas menggeliat. Setelah tertidur beberapa saat, maka anak muda itu pun telah terbangun. Sambil mengusap matanya, Pamekas itu pun duduk di bibir pembaringan sambil berdesis. Tidurlah, Kakang. Biarlah aku ganti berjaga-jaga. Kau baru saja tidur. Tidurlah beberapa saat lagi. Pamekas menggeleng. Katanya. Jika aku sudah terbangun, biasanya aku sulit untuk dapat tidur lagi. Tidurlah. Nanti menjelang pagi aku akan membangunkan Mbokayu Padmini. Tetapi rasa-rasanya aku tidak akan mengantuk lagi. Gelagah Putih tidak menolak. Ia pun kemudian berbaring pula. Beberapa saat kemudian, maka Gelagah Putih itu pun telah tertidur. Sementara itu Pamekas telah bangkit berdiri dan berjalan hilir mudik untuk menghilangkan sisa-sisa kantuknya. Namun ternyata Pamekas kemudian tidak membangunkan Padmini sampai menjelang fajar, sehingga Padmini pun telah bangun sendiri. Bukan hanya Padmini, yang lain-lain pun telah bangun pula. Hari itu anak-anak Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati mulai berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan di padepokan. Melayawerdi justru telah memberikan kesempatan kepada Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati untuk mengurus keluarga mereka sendiri. Dipersilahkannya Nyi Citra Jati dan anak-anaknya perempuan menyiapkan makan sendiri bagi keluarganya. Kami mempunyai kebun sayuran. Kami mempunyai belumbang yang banyak ikannya. Kami mempunyai peternakan ayam, sehingga kita tidak kekurangan daging ayam dan telur. Kami mempunyai kebun kelapa. Kami mempunyai apa saja yang diperlukan. Nyi Citra Jati tersenyum. Katanya. Terima kasih, Melayawerdi. Kami hanya menambah beban saja bagi kalian. Tetapi sebenarnya lah kami ingin mencoba memenuhi kebutuhan kami sendiri. Ada sedikit bekal uang yang kami bawa, sehingga kami dapat berbelanja kebutuhan kami sehari-hari. Meskipun demikian, kekurangannya kami tentu akan minta kepadamu. Kepada padepokan ini. Sebetulnya itu tidak perlu. Di sini semuanya mencukupi kebutuhan. Para cantrik menanam kacang panjang, terung, waluh, lombok merah, lombok rawit dan berbagai macam sayuran yang lain. Terima kasih. Kami tentu akan memerlukannya pada suatu saat. Tetapi bukankah letak pasarnya tidak terlalu jauh dari padepokan ini? Ada pasar kecil di padukuhan sebelah, Bibi. Tetapi pasar itu hanya ramai di hari pasaran.
Di hari-hari biasa pasar itu hanya dikunjungi orang sedikit saja. Meskipun demikian, di pasar itu tersedia kebutuhan-kebutuhan pokok yang diperlukan. Baiklah. Kapan-kapan aku akan pergi ke pasar. Ketika Nyi Citrajati dan anak-anaknya perempuan sibuk mempersiapkan dapur dengan peralatannya, sementara Gelagah Putih dan Pamekasan mengatur perabot barak yang diperuntukkan bagi keluarganya, Ki Citrajati duduk di pendapa bangunan induk padepokan itu bersama Mlayawerdi dan Ki Wasesa. Mereka berbincang tentang berbagai macam persoalan yang menyangkut perkembangan padepokan kecil itu. Namun mereka terkejut ketika 2 orang cantrik mengiring 3 orang tamu yang langsung menuju ke pendapa bangunan induk padepokan itu. Seorang di antaranya adalah Pandunungan. Mlayawerdi menjadi tegang melihat kehadirannya bersama 2 orang yang belum dikenalnya. Ia pun segera bangkit berdiri dan mempersilahkan Pandunungan dan 2 orang yang datang bersamanya itu naik. "Marilah, silahkan, Adi Pandunungan," berkata Mlayawerdi. Ketika Pandunungan naik ke pendapa, ia pun terkejut ketika ia melihat Ki Citrajati ada di pendapa itu pula. Di luar sadarnya ia pun bertanya, "Jadi paman juga ikut campur?" Ki Citrajati justru tersenyum. Katanya, "Duduklah dahulu, Pandunungan. Kita sudah lama tidak bertemu. Aku tahu kalau Paman Wasesa ada di sini. Tetapi agaknya Kakang Mlayawerdi telah menghubungi Paman Citrajati dan minta perlindungan pula." Namun sekali lagi Ki Citrajati berkata, "Duduklah. Kita akan berbicara dengan baik, sebagaimana layaknya sebuah keluarga." Kakang Mlayawerdi sama sekali tidak bersikap sebagai keluarga. Ia menganggap aku sebagai musuh yang harus dibinasakan. Karena itu, buat apa aku merasa diriku keluarga? "Duduklah," suara Ki Citrajali terasa berat menekan. Pandunungan termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian duduk pula bersama kedua orang yang datang menyertainya. "Sudah lama kita tidak bertemu, Pandunungan. Bukankah kau baik-baik saja selama ini?" "Iya, Paman," jawab Pandunungan. Hampir di luar sadarnya ia pun bertanya pula, "Bagaimana dengan Paman? Sebagaimana kau lihat. Bagaimana dengan Bibi? Bibimu juga baik-baik saja. Apakah Bibi juga berada di sini sekarang?" "Ya. Pengecut kau, Kakang Mlayawerdi. Kau ternyata anak cengeng yang tumbak cucukan. Kau adukan persoalan yang timbul di antara kita kepada sesepuh padepokan kita. Ternyata kau tidak berani mengatasi persoalan yang timbul. Sementara itu kau masih juga mengaku bahwa kau adalah pemimpin padepokan ini." "Pandunungan." Ki Citrajalilah yang menyahut. "Bukan Mlayawerdi yang datang kepadaku dan memanggil aku dan bibimu. Tetapi adalah kebetulan bahwa aku mempunyai masalah dengan anakku, sehingga aku mengungsi ke padepokan ini. Aku baru malam tadi mengetahui bahwa di padepokan ini telah timbul masalah. Jika demikian, sebaiknya Paman dan Bibi tidak ikut campur. Aku minta Paman dan Bibi untuk sementara menyingkir dari padepokan ini." "Jika aku menyingkir, aku harus menyingkir kemana? Aku tidak dapat pulang, karena aku sedang berselisih dengan anakku." "Itu hanya omong kosong saja. Seandainya benar, apakah Paman dan Bibi tidak dapat mengatasi anak Paman itu? Apakah anak Paman itu seorang yang mampu menjaring angin, sehingga dapat mengalahkan Paman dan Bibi?" "Tentu tidak, Pandunungan. Ilmu anakku tidak setinggi ilmuku dan ibunya. Jika kami ingin membunuhnya, maka akan semudah memincit ranti. Tetapi kami tidak ingin melakukannya, justru karena ia anakku. Jika saja aku mempunyai persoalan dengan orang lain, maka orang itu tidak akan sempat mengadu." "Omong kosong. Tetapi aku tidak peduli. Meskipun Paman dan Bibi ada di sini, aku akan tetap pada pendirianku. Aku harus menyingkirkan pengecut ini. Ia tidak pantas menjadi pemimpin sebuah padepokan, jika segalanya, bahkan kelangsungan hidupnya, masih harus didukung oleh orang-orang tua. Ketergantungan itu akan merupakan cacat yang tidak dapat dimaafkan." "Pandunungan," sahut Mlayawerdi. "Kau jangan berceloteh seperti itu. Jika kau memang jantan, aku tentang kau berperang tanding. Kita akan menentukan siapakah yang paling pantas memegang pimpinan di padepokan ini. Aku adalah murid Ki Brajanata yang tertua. Jika ada muridnya yang lebih muda dari aku dan memiliki ilmu yang lebih tinggi, maka aku akan mengalah. Aku akan menyingkir dari padepokan ini dan menyerahkan kepemimpinan kepadanya.
Tetapi jika ia tidak memiliki ilmu yang lebih tinggi dari aku, maka aku akan bertahan, apapun yang akan terjadi. Wajah Pandudungan menjadi tegang. Katanya, kau berani sesumbar karena di sini ada Paman Wasesa dan ada Paman Citra Jati. Paman Wasesa dan Paman Citra Jati akan berdiri sebagai saksi. Siapakah yang terbaik di antara kita? Kau ingin menjebakku, Kakang? Kedatanganku sekarang ini sebenarnya lah untuk memperingatkanmu. Sampai besok pagi sebelum matahari terbit, kau harus sudah pergi dari padepokan ini. Jika kau masih berada di sini, maka besok aku akan menghancurkanmu. Kau telah mengundang orang lain untuk melibatkan diri dalam persoalan antara keluarga kita. Bukan mengundang orang lain, tetapi para sesepuh yang mengerti keadaan sebenarnya dari padepokan ini. Siapakah mereka itu? Bertanya Ki Wasesa. Paman Wirapratama, Paman Sura Alap-Alap, dan Paman Mandira Wilis. Mlayawerdi, Ki Wasesa dan Ki Citra Jati terkejut. Dengan nada tinggi Ki Wasesa berkata, jadi kau hubungi mereka itu? Pandudungan, kau tentu tahu siapakah mereka itu. Apalagi jika kau mengaku masih mempunyai hubungan darah dengan Kakang Brajanata. Apakah nama itu sangat menakutkan? Bukan karena menakutkan. Tetapi seharusnya kau tahu, apa yang pernah dilakukannya. Mereka adalah orang-orang yang ingin menegakkan keadilan, sebagaimana yang ingin aku lakukan sekarang. Nah, apakah Paman melihat persamaan itu? Justru karena itu, maka mereka sangat memahami cita-citaku. Seorang kawanku ini adalah murid Paman Wirapratama, sedang yang seorang lagi adalah murid Paman Mandira Wilis. Ki Citra Jati beringsut setapak. Dipandanginya kedua orang yang datang bersama Pandudungan itu. Meskipun agak ragu, ia pun bertanya. Siapakah namamu, Ger? Kawan Pandudungan yang disebutnya murid Wirapratama itu pun dengan congkak justru bertanya. Kau bertanya kepadaku? Ki Citra Jati mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun menjawab. Ya, Ger. Aku bertanya kepadamu, dan kepada Angger satu lagi, murid Mandira Wilis. Murid Wirapratama itu pun menjawab. Namaku Alesan. Aku murid utama Ki Wirapratama. Ki Citra Jati mengangguk-angguk. Sementara itu murid Mandira Wilis itu pun berkata. Namaku Prasapa. Jika kau sudah mengenali guruku, maka kau pun akan mengenali aku. Bukan sekedar wujud kewadagan ini. Iya, iya. Aku mengerti, sahut Ki Citra Jati. Di mana gurumu sekarang? Kau akan datang menemuinya untuk menghindar dari kemarahannya. Apa gurumu sedang marah? Prasapa itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab. Ya. Guruku, Paman Wirapratama dan Paman Sura Alap-Alap memang sedang marah. Kenapa mereka marah? Desak Ki Citra Jati. Prasapa menjadi gagap. Ia tidak mengira bahwa pertanyaan Ki Citra Jati menjadi berkepanjangan. Namun yang kemudian menjawab adalah Pandudungan. Mereka marah karena sikap Mlayawerdi yang tidak tahu diri. Meskipun ia murid Paman Brajanata yang tertua, tetapi aku adalah kemenakan Paman Brajanata. Akulah yang berhak untuk menjadi pemimpin di padepokan ini. Bukan Mlayawerdi. Bagi Paman Brajanata, Mlayawerdi adalah orang lain. Tetapi aku bukan orang lain. Aku mempunyai pertautan darah. Tanah yang dipergunakan untuk mendirikan padepokan ini adalah tanah kakekku. Jadi aku adalah pemilik yang sah hak atas tanah ini. Pandudungan, berkata Ki Citra Jati. Aku termasuk orang tua di padepokan ini. Aku tahu bahwa tanah ini dahulu adalah tanah milik kakek buyutmu. Tetapi tanah itu sudah diberikan kepada kami, kepada perguruan kami, untuk mendirikan sebuah padepokan. Bahkan disaksikan oleh beberapa orang, termasuk Ki Demang yang membawahi tanah ini. Tentu saja Ki Demang itu sekarang sudah tidak ada, tapi ia akan mengakui pula, bahwa tanah ini adalah tanah milik perguruan kita. Perguruanku dan perguruanmu. Paman tidak dapat mendasarkan hak milik atas tanah ini kepada dongeng itu. Sekarang kita akan berdiri di atas kenyataan. Tanah ini milikku. Sedangkan alur kepemimpinannya pun seharusnya padaku. Tetapi Kakang Brajanata telah menunjuk Mlayawerdi untuk mewarisi kedudukannya. Pesan itu harus dijunjung tinggi. Tentu ada yang mempengaruhi guru pada waktu itu, sehingga akhirnya ia memberikan wewenang kepada Mlayawerdi untuk menjadi pimpinan pada perguruan ini.
Sekarang, sudah waktunya untuk meluruskan penyelewengan itu. Pandudungan, berkata Ki Citra Jati. Kita semua adalah saudara. Kita ditempa dan dimatangkan oleh perguruan ini. Jika terjadi perselisihan, tentu akan meretakkan keutuhan keluarga besar kita. Alasan ini agaknya selalu menjadi senjata untuk memaksakan kehendak kalian. Tetapi kami sudah tahu pasti, apa yang sebaiknya kami lakukan. Apa yang akan kau lakukan, Pandudungan? Paman Wirapratama, Paman Sura Alap-Alap, Paman Mandira Wilis, serta murid-murid mereka sudah ada di sekitar padepokan ini. Bukan hanya mereka, tetapi sahabat-sahabat yang mendukung kebenaran yang akan kami perjuangkan. Jadi kau sudah mengepung padepokan ini? Kau bawa orang lain untuk melibatkan diri dalam sengketa keluarga ini? Mereka bukan orang lain. Maksudku selain paman-pamanmu itu. Ya, mereka bukan orang lain. Eyang Puspakajang adalah seorang tua yang tahu benar apa yang telah terjadi di padepokan ini. Eyang Puspakajang tahu pasti bahwa Mayawerdi tidak berhak untuk memimpin padepokan ini. Puspakajang? Jadi kau bawa Ki Ageng Puspakajang itu kemari? Iya, Paman Citra Jati. Mungkin nama itu membuat hati Paman berkerut. Tetapi Eyang Puspakajang adalah lambang dari keadilan. Ger. Begitu jauh kau terjerumus ke dalam nafsu keduniawian, sehingga kau tidak lagi dapat melihat dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pandudungan tertawa. Katanya, aku tahu, Paman tentu akan berkata seperti itu, sebagaimana Paman berbicara tentang keutuhan keluarga besar kita. Tetapi cara itu tidak dapat mengelabuhi aku lagi. Sekarang terserah kepada Mayawerdi, apakah ia akan menyerahkan kepemimpinan padepokan ini kepadaku atau tidak. Tetapi di sekeliling padepokanmu ini, beberapa orang berilmu tinggi sudah siap untuk menggulung sifat-sifat tamakmu. Bersambung ke bab 488. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.